Saya sangat bahagia dan bangga. Bangga saya dengan kelakuan kalian itu. Ya, kami umat Islam itu secara dalil kami tertulis. Kami diperintahkan berlaku adil. Tertulis juga di buku kalian, kitab yang kalian katakan suci itu. Barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan mengucapkan salam. Jangan terima di rumahmu. Mengucapkan salam sama dengan berbuat jahat. Ajaran macam apa ini? Dan kalian mengaku si paling kasih. Jadi kalian adalah orang-orang yang jangankan mempermalukan manusia, Tuhan kalian pun kalian injak-injak kepalanya. Bagaimana mungkin kami umat Islam berharap kalian menghormati kami? Bagaimana mungkin kami letakkan kepercayaan? Maka benarlah firman Allah, jangan menjadikan kalian aulia. Kenapa? Allah sudah perlihatkan ke hadapan kami umat Islam betapa kelakuan kalian, kebanyakan dari kalian itu kalau tak menjajah, kalau tidak menunjukkan kegilaannya. Ini kalian di bawah. Iya kalian di bawah. Para pembunuh Tuhan, kata Mikana. Seiblis-iblisnya iblis tak berani bunuh Tuhan. Nah kalian, kata Mikana, andai saya hidup di zaman Yesus, saya termasuk membunuh Yesus, katanya. Lebih baik jadi pesundal seperti Maria Magdalena, diciuminya kaki Yesus, daripada jadi Mikana, dibunuhnya Tuhannya. Inilah kalian. Tuhan kalian aja kalian kurbankan, kalian tumbalkan, apalagi kami umat Islam. Itulah kalian gitu. Jadi kalian umat Kristen, kami umat Islam ini tidak diajarkan apabila pipi kirimu ditampar, berikan yang kianannya. Sorry to say. Kami diajarkan apa? Telah diizinkan bagi kalian berperang ketika kalian diperangi. Menjadi kewajiban bagi Bang Dalbo, bagi Bang Abu Ibrahim, dan bagi saya, memerangi kalian coten-coten tak berkualitas. Dalam segi apa? Ketika kalian berargumen tanpa dasar, kami patahkan argumen kalian. Ngeri memang, sedih memang, ulu hati kalian sakit. Kadang kalian mual. Kenapa kalian mual? Tak terbayangkan ternyata betul juga kata Uni Rifa. Wah, saya penyembah Tuhan terkutuk ternyata. Lah, dalilnya ada. Wah, ternyata yang membunuh Tuhan Mikana ternyata. Wah, ternyata Mikana mengakui. Belum lagi ternyata kalian menyembah Tuhan yang miskin. Itu bukan kami loh yang beriman loh. Loh, kok bisa Seripa ini menghujat dia? Tuhanku dibilangnya miskin. Lah, kalian punya kitab. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6, Tuhan kalian merendahkan diri dia. Jangan kalian berharap kami sama kayak Tuhan kalian merendahkan diri di hadapan kalian. Imam Syafi'i berkata, cukup zalim seseorang terhadap dirinya ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang tak menghargainya. Pantang bagi kami umat Islam. Apalagi macam saya orang Minang ya kan. Merendahkan diri beda ya. Kami diperintahkan merendahkan hati. Jangan kalian tunjukkan sikap-sikap penjajah kalian di hadapan kami. Kami bangga. Bangga kami mempertontonkan kehadirat umat seluruh makhluk kepada cacing, kepada kecoa yang tak dapat kalian injili. Padahal Yesus perintahkan kalian injili untuk memperlihatkan betapa bejatnya kelakuan kalian. Itu kurang lebih prolog dari saya. Saya ingin kena report kayaknya. Apa ini? Ya, sekali ini. Di otan-otan jangan main report ya. Ini kita lagi kajian. Saudari kita sedang membahas terus di report. Itu cara-cara licik dan anak-anak. Kita ini udah besar, udah intelek, sekolah. Harusnya dikedepankan intelektual. Pakai logika atau rasional. Bukan kayak anak-anak. Ho aja ikut-ikutan. Silakan Bang Dalbo, saya nyimak lagi. Padahal Uni Rifa hanya baca di Bibelnya kan, bukan menurut asumsi Uni Rifa. Gimana sih orang-orang oten nih? Kalian ya ampun. Ya udah silakan. Ini nggak tahu kebenaran, takut dia. izin Bunda, ada tamu. Evan, gimana ini, mau ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Silakan Evan. Dibuka mute-nya. Uni Rifa naik lagi. Iya Kak Vera. Iya, silakan. Ada Bang Dalbo, ada Bang Abu, silakan. Silakan Evan, dikasih waktu untuk bertanya atau ada yang mau disampaikan.
Ya mau tanya ini ke siapa ini Kak Vera? Ada Bang Dalbo itu, silakan. Tanya, oh Bang Dalbo ya. Ya Bang Dalbo mau tanya Bang Dalbo. Silakan. Kemarin kan umat Muslim bisa saja merayakan itu ya Idul Adha kurban ya Bang. Apa makna kurban dari orang Islam itu maknanya seperti apa Bang Dalbo? Silakan. Nurifa. Oke, terima kasih buat Evan. Udah Bu, kalau ada saya mau ditanya aja Silakan, tentang Uni. Islam ya. Saya enggak butuh mempertanyakan agama mereka. Takutnya saya lebih paham daripada mereka, agama mereka ya. Ya, biasanya saya lebih paham. Jadi gini, Evan. Ketika kami umat Islam ini bersyahadat, apa syahadat kami? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kami mengikrarkan bahwa kami percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah Nabi. Maka dengan pernyataan seperti itu ada hal yang menjadi kewajiban bagi kami. Apa? Mengikuti perintah Allah. Ya. Artinya Islam itu dari kata as-salam, tunduk patuh kepada Allah. Maka pertama yang perlu kau pahami adalah apa yang kami lakukan terkait tentang keagamaan kami itu menuruti perintah Allah. Nah, dan perintah Allah itu ada. Ya. Lalu kemudian apa makna atau filosofi dari semua ibadah kami? Tentu ada, karena tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang sia-sia. Bahkan ketika penciptaan pun Tuhan menciptakan segala sesuatunya, itu semua ada manfaat. Bahkan kotoran pun ada manfaatnya. Ya, contohnya untuk pupuk, ya kan? Lalu apa filosofi dan makna? Ini tergantung siapa yang memaknai kemudian. Tetapi kalau para ulama secara garis besar mereka memberikan edukasi kepada kami bahwa makna kurban yang diberikan kepada Abraham, dia diperintahkan untuk mengikhlaskan apa yang paling dicintainya pada masa itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keyakinan kami adalah seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, yang memang menunggu-nunggu untuk memiliki seorang putra. Lalu kemudian ketika Allah izinkan dia memiliki seorang putra, maka Allah uji kecintaannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah. Apa itu? Apakah dia berani mengorbankan anak satu-satunya yang ditunggu-tunggunya sekian tahun untuk diberikan kepada Allah? Dengan cara apa? Dengan cara disembelih. Sebenarnya apakah Allah menginginkan penumpahan darah terhadap manusia? Tidak. Allah hanya menguji kepatuhan, ketundukan dan kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apakah Allah tahu kalau Ibrahim ini adalah orang yang sangat patuh? Sebenarnya Allah tentu tahu. Lalu ujian itu untuk apa? Ujian itu untuk saya, untuk Bang Dalbo, untuk seluruh umat Islam, memastikan bahwa Abraham ini adalah orang yang layak menjadi nabi, sehingga kami tak perlu iri kepada beliau. Karena beliau itu adalah orang yang jangankan dirinya, anak kesayangannya ketika Allah perintahkan untuk kurbankan, beliau lakukan. Tetapi kalau itu terjadi kepada kami belum tentu mau lakukan itu. Itulah kenapa Nabi Ibrahim layak menjadi orang pilihan Allah, menyampaikan firman Allah kepada umatnya, menjadi bapak bangsa-bangsa, dan kemudian menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu kemudian kenapa kami harus memperingati Idul Adha itu? Supaya kami umat Islam sadar betul bahwasannya ketika Allah memilih nabinya, maka nabi yang dipilih ini sepengetahuan Allah. Mustahil Tuhan yang maha mengetahui itu memilih nabinya tapi dari orang yang mengintip bini orang mandi, atau dari orang yang mabuk sampai kelaminnya kelihatan, atau meniduri anak-anaknya, atau melakukan kejahatan-kejahatan seperti Yehuda. Nggak mungkin. Maka dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kami ketika bersyahadat untuk beliau, mendoakan beliau, kami sadar bahwa beliau pantas mendapatkan hal seperti ini.
Itu kenapa kami diberitakan informasi terkait orang-orang soleh dalam Al-Quran. Hikmahnya supaya kami sadar betul bahwa mereka yang dipilih oleh Allah dipilih atas pengetahuan Allah. Satu itu. Yang kedua, jadi bagaimana dengan kurban ini? Apa maknanya? Kalau kita memiliki hikmah yang dalam, sebenarnya ketika kami berkurban, kami hanya menjadi orang-orang yang sadar. Setiap manusia memiliki sifat kehewanan. Kenapa kita memiliki sifat kehewanan? Karena kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu adalah natur yang ada pada diri kita, yang harus dikekang, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ibarat kata saya punya hewan, namanya singa. Saya punya singa, diizinkan oleh Allah, tapi singa ini tidak boleh dibiarkan lepas. Singa ini saya rawat dan jaga di dalam kandang. Maka manusia memiliki sifat kehewanannya yang harus dia kontrol. Dengan penyembelihan hewan, kami memaknai bahwa kami harus membuang sifat kehewanan kami. Itu yang pertama. Ya, ini dalam surah Al-Hajj ayat 34 ayat 35 dalilnya ya. Kita baca dalil. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, ini dia poin penting dari penjelasan saya berdasarkan Al-Quran, bahwa ketika kami mengorbankan hewan, sebenarnya Allah menghendaki kami bersyukur atas nikmat Allah. Yang mana hewan ternak kendaraan adalah salah satu bentuk harta yang dicintai oleh manusia, mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Kita lihat bagaimana harga sapi mahal. Bagaimana seseorang mencintai hewan ternak. Ketika orang beli sapi, itu termasuk orang yang memiliki uang. Maka ketika seseorang mengorbankan harta bendanya, dia ambil uangnya di bank, dia beli hewan, dikurbankan kemudian dibagikan kepada kaum yang selama ini mungkin seumur hidupnya tidak pernah memakan daging karena ketidakmampuannya, akhirnya bisa menikmati daging. Maka filosofi, makna, hikmah dari penyembelihan hewan kurban itu sangatlah banyak. Tergantung seseorang itu dia akan mengambil dari sisi apa. Kalau saya pribadi memaknai bahwa orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang ketika seumur hidupnya mungkin saja dia lalai dalam sedekah, maka pada waktu itu dia bersedekah dengan ikhlasnya. Kenapa? Tidak mungkin dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena pada waktu itu dia membagikan makanan itu ke seluruh orang yang menikmati makanan itu, di mana ada kebanggaan di ego manusia. Manusia itu punya ego. Ego dan juga manusia punya super ego. Maka ketika dia memberikan makanan kepada orang lain, dia akan bahagia melihat, maka dia akan ikhlas. Disinilah kesempatan kami umat Islam berbagi, minimal kami setahun sekali ketika Idul Adha membagikan hewan kurban kepada orang-orang yang bisa jadi belum pernah makan daging seumur hidupnya. Masya Allah, Islam mengajarkan syariat yang universal, syariat yang mana apabila dilaksanakan syariat itu hanya menguntungkan kepada seluruh alam. Penjual ternak beruntung, orang yang diberikan ternak beruntung, si penyembelih kurban juga beruntung. Pada saat itu kami saling bersilaturahim, saling meminta maaf satu sama lain. Ketika ada kami tersenggol orang lain, tersakiti hati orang lain, tanpa sadar telah tergugurkan dosa kami pada waktu itu. Sebagai bentuk cinta ke Allah kepada kami. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Ya Uni. Jadi itu untuk itu ya Uni, apa ya, sebagai simbol itu ya, apa Ibrahim itu ya Uni ya? Bukan, kami tidak sama dengan Kristiani yang tipologi, simbolisasi. Kami tidak mengenal hal-hal seperti itu, brother. Berarti untuk Esensi dari silaturahmi seperti amalan itu, Uni ya? banyak, brother. Esensi sebuah amalan itu menjadi rahmat buat seluruh alam. Contoh ya. Ketika kami sholat itu menjadi rahmat buat seluruh alam. Kenapa? Ketika saya sholat, maka sholat itu membentengi saya dari berbuat maksiat dan menyakiti orang lain. Rahmat buat seluruh alam. Setidaknya alam ini terselamatkan dari lisan dan tangan saya. Ketika kami menyembelih hewan kurban, maka penyembelihan hewan kurban ini bukan hanya sekedar
Jangan bicara tipologi. Agama kami bukan agama tipologi. Bukan agama simbolisasi, brother. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu sesuatu yang implikasinya untuk peradaban dan alam sangat-sangat bisa dirasakan. Ketika kami memberikan hewan kurban, apa implikasinya? Memberi makan orang-orang seluruhnya tanpa tahu dia miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan pada waktu itu. Nggak ada ceritanya kami memberikan hewan kurban, kamu miskin nggak, kamu kaya nggak. Semua dapat. Bahkan orang kafir pun mendapatkan juga di tempat saya. Artinya apa? Di sini kami menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak sekedar simbolisasi dan tipologi, brother. Bukan hanya sekedar mengingat pengorbanan Abraham. Bukan. Itu salah satu. Dalam surah Al-Hajj ayat 34-35 itu jelas Allah sampaikan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. Saya sebagai tukang kurbannya, pengkurban, bersyukur atas rahmat Allah. Selama kurang lebih 37 tahun saya menikmati rezeki dari Allah dengan sangat-sangat luar biasa. Semua saya nikmati. Mensyukurinya dengan apa? Kalau cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, dapat pahala memang. Tapi walaupun dengan ucapan alhamdulillah itu sama saja seperti berdoa tanpa usaha. Bagaimana saya menunjukkan alhamdulillahnya itu? Walaupun melafazkan kalimat mulia itu pun mendapatkan pahala, tapi lebih lagi ketika kami aktualisasikan alhamdulillah itu. Apa? Ketika kami bersyukur kepada Allah, maka ucapan syukur kami kepada Allah dengan apa? Berbagi dengan saudara kami yang lain. Maka ketika kami berbagi pada waktu itu, tanpa melihat, tanpa pandang bulu, pada waktu itu Islam menunjukkan rahmatan lil alaminnya. Gak ada cerita kami tanya, kamu miskin baru dapat, kamu kaya kamu gak dapat. Gak ada. Semua dapat sama rata. Inilah Masya Allah, Islam itu dikatakan agama rahmatan lil alamin. Bukan agama tipologi. Yang mana sembelihan itu adalah tipologi simbolisasi. Lu pikir Tuhan main-main tipologian? Apaan? Kayak Tuhan iseng gitu. Ya kan? Nyuruh-nyuruh taunya cuma tipologi simbolisasi cosplay Tuhan lu. Kan gitu. Jadi dalam Islam itu semua perintah Allah itu berimpact positif kepada seluruh alam. Salah satunya adalah menyembelih hewan kurban ini. Begitu, brother. Iya nih. Aku ada satu kemarin kan ada teman muslim nih. Saya tanya-tanya nanti yang kurban itu katanya nanti bisa naik kurbannya itu lewat jembatan apa sirat apa ini itu nih ya. Jembatan Siratal Mustaqim apa itu nih. Ya, jadi ketika kamu bertanya kepada kami umat Islam, apa upah ketika kami melaksanakan amalan soleh? Tuhan saya Tuhan yang maha kaya. Tuhan saya bukan Tuhan yang pelit, yang minta-minta hidupnya, ya, yang kerjaannya adalah menyusahkan orang lain, mengambil milik orang lain, nggak bilang-bilang lagi ya kan, maaf ya, saya terbiasa soalnya langsung membandingkan, maaf. Contoh Yesus Tuhan kalian ngambil keledai nggak bilang sama orangnya kan, itu sebenarnya perbuatan tidak terpuji, brother. Tuhan kami Tuhan maha kaya. Apabila kami melakukan perbuatan amalan soleh, maka Allah akan menggandakan upah buat kami. Ya, upah. Nah, ketika ada saudara saya diberitahukan, mereka membaca literasi, informasi dari Nabi saya, dan salah satunya adalah ketika kami menyembelih hewan kurban bla bla segala macam, ya itu adalah informasi. Tapi saya harus lihat informasi ini adalah informasi yang kredibel atau tidak. Apakah sahih atau tidak, ya. Kalau katanya, aduh, agama kami bukan agama katanya. Agama kami bukan agama menurut anggapan orang. Pas ditanya siapa orangnya nggak tahu. Nggak bisa, brotherku. Ketika bicara informasi dalam Islam, harus tahu dari mana engkau mendapatkan informasi itu. Contoh, apakah itu hadis, apakah itu Al-Quran. Jangan katanya, begini katanya.
Agama kami bukan agama katanya. Beda kita. Saya tidak beriman kepada agama yang katanya. Pas ditanya siapa sinya ini yang bilang, nggak tahu saya. Waduh, kok bisa-bisanya kau percaya? Ya kan katanya begitu. Menurut anggapan orang, Bang Dalbo anaknya Bang ini, Bang itu. Siapa yang bilang? Katanya. Siapa orangnya? Nggak tahu. Kok bisa kau percaya? Kan imani. Nggak gitu kami, brother. Jadi ketika Anda berbicara tentang literasi Islam, mohon tunjukkan datanya, bukan katanya. Begitu kira-kira. Iya kan, saya bertanya gitu, Mik. Itu kata teman saya seperti itu. Ya, namanya Temanmu juga, tak aku kenal, brother. iya kan dia kan Muslim, kepercayaan seperti apa, seperti itu benar apa tidak gitu loh, ini. Itu sebetulnya. Iya, saya ini seorang mahasiswi, brother. Saya belum dilantik menjadi dosen, walaupun di Komal-Komal saya ibu double, dosen baik online. Saya ketika ditanya, pantang bagi saya menjawab sesuatu yang saya tidak lihat dasarnya. Kenapa? Karena saya seorang pelajar yang harus mengidentifikasi sumber atau literasi dulu. Jadi saya butuh literasinya. Saya akan membahasnya. Kenapa? Karena saya tidak mau berbicara sesuatu yang katanya. Itu pantangan bagi saya. Kenapa? Katanya siapa? Kata Pak Bom Bom. Loh, siapa kau Pak Bom Bom? Ternyata Pak Bom Bom adalah calon suami Yuni. Ya nggak mau saya dengerin. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang Islam harus ada literasinya. Kalau tak punya literasi, Berarti cari itu dulu. tidak baru ini ya, tidak benar ya seperti itu ya ini. Saya tidak pernah bilang tidak benar. Saya minta bawakan literasinya. Kalau tak ada literasinya, saya tidak mau menjawab gitu. Ya di Komal ini memang diskusi intelektual, harus data. Jadi kalau mau bertanya apapun juga sama, harus ada datanya yang mau ditanyakan. Saya tambahkan sedikit tentang yang Uni Rifa tadi secara khusus sangat bagus sekali menerangkan tentang kurban yang dihubungkan dengan rahmat. Adapun saya mau tambah secara umum bahwasannya Islam ini yang ada aplikasinya ataupun hubungannya dengan Kristen. Justru ketika Kristen menjadi kafir zimmi, Masya Allah Islam ini menjaganya sampai yang namanya Mesir itu dulu sedikit itu Kristen Koptik itu kalau Islam jahat yang dikatakan teroris dan sebagainya udah habis itu Mesir itu karena memang di Mesir udah dikuasai Islam. Justru dijaga hingga detik ini suku Koptik ataupun Kristen Koptik itu berkembang. Artinya itu di sini kebebasan daripada keyakinan di dalam Islam dijaga. Ada kata-kata la ikraha fiddin, tidak dipaksa orang memeluk atau meyakini sebuah din. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang penjelasannya Bang. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama kan seperti ini di imamat itu nih. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Ini arti korban ya Uni ya, untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa seperti itu Uni. Bisa nggak berdamai tanpa darah berarti dalam agama kalian? Di Perjanjian Lama dan Baru itu nggak bisa Uni, harus ada darah mantap. hewan kan itu bernyawa Uni, harus ada yang tertumpah Uni. Inilah terkadang saya bingung siapa yang saya lebih percaya, kalian umat Kristen atau Tuhan kalian gitu loh. Saya ini bukan nggak belajar, saya bukan hanya belajar Al-Quran saya dan hadis saya, tapi saya juga belajar kitab kalian. Kata Tuhan kalian itu nyawa itu ada di darah, maka itulah terjadi penyembelihan. Dan tanpa darah tidak ada penghapusan dosa, kata Paulus dalam kitab Ibrani. Tapi yang kita lihat realitasnya, perempuan sundul yang menciumi kaki Yesus,
Kata Yesus apa? Dosamu telah diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Darah siapa tertumpah pada waktu itu? Darah menstruasinya? Tidak, brother. Belum lagi Henok dan Elia. Apakah mereka pernah berdosa? Tunjukkan kepada saya. Karena kalian mengimani sesuatu dari ayat yang implisit, bukan dari ayat yang eksplisit, maka kalian akan tertampar dengan ayat lainnya, bahwa ternyata bahkan Rahab perempuan sundal yang bertakiyah membohongi orang yang mengajar Bani Israel, mengatakan orang itu telah pergi padahal dia sembunyikan, itu dibenarkan di hadapan Tuhan tanpa penumpahan darah. Tuhan kami bukan Tuhan yang haus darah. Tuhan kami bukan Tuhan yang ribet. Bikin sketsa, skenario sendiri, ciptakan manusia, masukkan nyawa dalam darah. Emang dia nggak tahu nanti ketika kita sering berantem banyak tertumpah darah? Apa dia tidak tahu masa depan akan terjadi perang salib? Apa dia tidak tahu akan terjadi penjajahan? Kalau memang dia adalah Tuhan yang maha mengetahui, harusnya sebelum masalah terjadi sudah ada solusi dari dia. Tapi coba dilihat, solusi hadir. Tapi sudah ribuan tahun lamanya manusia saling menumpahkan darah. Lalu kalian bilang, gak bisa pengampunan tanpa penumpahan darah. Yesaya pasal 6 ayat 6. Ketika serafim menghampiri batu bara yang diletakkan di bibirnya Yesaya, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, dosamu telah diampuni. Loh, darah siapa tertumpah? Kok bisa-bisanya ada doktrin tanpa penumpahan darah itu tak diampuni? Dari Paulus. Sama seperti suku Inka yang tidak terima pengampunan dan dewa Molok tanpa ada tumbal anak manusia. Tuhan haus darah. Astagfirullahalazim. Kalau memang dia adalah Tuhan yang berkuasa yang mampu mengampuni darah, kenapa harus butuh penumpahan darah mengampuni? Islam bagaimana? Tanpa kami memotong hewan kurban, ketika kami bertaubat, menyesali perbuatan kami, menggantinya dengan perbuatan soleh, itu bisa menghapus dosa. Begitu. Penyembelihan hewan kurban menjadi salah satu amalan soleh. Bukan satu-satunya amalan soleh. Bukan satu-satunya menjadi penebus dosa. Bukan satu-satunya menuju surga. Kalau di Kristen bagaimana? Tidak bisa tanpa darah manusia diampuni. Matilah harus ada orang yang mati. Makanya Tuhannya mati. Walaupun sudah terlambat. Ribuan tahun banyak anak Adam berbuat dosa sampai dia sendiri hancurkan di zaman Nuh. Lalu dia punya skenario baru. Aha, terakhir Tuhan buatkan skenario pembunuhan terhadap dirinya, penumpahan terhadap dirinya. Seolah-olah menumpahkan jiwa manusia adalah perbuatan baik menurut Tuhan kalian. Tuhan men-trigger manusia untuk menumpahkan darah. Inilah ajaran kalian. Darah siapa? Darah seorang anak manusia yang tidak pernah berbuat salah. Demi siapa? Menyelamatkan para penjahat-penjahat seperti Paulus, seperti Taipudin Ibrahim, seperti Yusuf Manubolo, Fatimah Sedekah, Sophie Kuntul, dan juga Kiamat. Demi orang-orang bejat seperti ini Tuhan kalian ditumpahkan darahnya. Wow, astagfirullahalazim. Bagaimana dengan Islam? Tuhan kami Tuhan yang membalas kejahatan seseorang dan menyelamatkan orang benar, bukan malah menumbalkan orang benar demi menyelamatkan orang salah, orang jahat. Kenapa? Karena Tuhan kami Tuhan yang membalaskan kejahatan terhadap perbuatan orang-orang tersebut. Kejahatannya akan dibalas, kebaikannya akan dibayar. Inilah Tuhan kami yang maha adil, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang sifatnya Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang bukan haus darah. Bukan Tuhan yang mematikan manusia benar demi menyelamatkan para pesundul, demi menyelamatkan para koruptor, demi menyelamatkan mereka yang berbuat dosa dan memberikan kedamaian kepada pelaku dosa. Tenang, tenang, tenang. Ini para saya tinggal beriman lalu auto surga mah. Tapi saya sudah banyak dosa. Tak apa-apa mah. Yang penting saya sudah minum darah Tuhan. No. Agama Islam bukan agama seperti itu. Yang mana ketika kau hendak masuk surga, ingat
Surga dibentengi dengan kesulitan dan kesusahan. Neraka diberikan kemudahan. Neraka bayar nggak? Nggak bayar neraka. Surga bayar. Oh iya. Memang punya nenek moyang kau surga. Apa yang membayar? Bagaimana cara membayar surga? Dengan jerih payahmu berusaha, brother. Kalau surga tidak sulit mendapatkannya, maka orang yang tidak berusaha, tidak berupaya, tak mau belajar, duduk di kamar, cari kutu, main game, Mobile Legend, 2 hari 2 malam, gak makan, gak minum, gak berak, gak kemana-mana, masuk surga juga. Enak kali dia. Tinggal minum darah Tuhan. Duduk di kamar pojokan, nonton. Oh iya, kan berdosa. Oh, udah diampuni. Tiba-tiba masuk surga. Lalu sama saja dia dengan si fulan yang berjalan kaki menuju rumah ulama, yang berpuasa Senin dan Kamis, yang sholat dengan teratur, yang kemudian membagikan makanan kepada kaum kafir dan miskin. Kaum kafir miskin, kaum fakir miskin. Maaf salah. Maka kemudian hanya karena minum darah Tuhan, lalu sama-sama sesurga dengan si fulan yang bahkan ke toilet pun nggak mau, diceboin sama pembantunya, nggak pernah kasih makan orang miskin, malah memiskinkan orang. Kok sesurga? Loh, enak kali. Kalau begitu ya marilah kita sama-sama memuaskan birahi karena suamiku. Salah. Marilah kita sama-sama duduk aja, nggak usah kerja, nggak usah baik-baik jadi orang. Toh kau masuk surga juga, tinggal kau minum darah Tuhan. Tapi surganya umat Islam dibentengi dengan upaya. Apa upayanya? Amalan soleh. Loh, kalau begitu baik kita masuk surga? Tergantung. Kalau kau bukan Islam, kau berbuat baik, karena Tuhanku, Tuhan yang Ar-Rahman, kau dapat balasan di dunia. Tapi kau tahu Tuhanku Ar-Rahim, di mana rahimnya tidak kau dapat karena kau tak mau menyembah kepadanya. Maka kemudian Tuhan saya adalah Tuhan yang membalaskan kebaikan seseorang dan membalaskan kejahatan seseorang. Karena Tuhan saya Tuhan yang maha adil. Tuhan bukan Tuhan yang haus darah. Haus darah. Yang sarapannya adalah cium aroma bakar-bakaran. Bukan. Begitulah Tuhan kami umat Islam. Yang kami sembah siang dan malam, yang kami bergantung kepadanya, bukan Tuhan yang menyembah kepada Tuhan lain dan digantung oleh makhluknya. Miris, brother. Makasih. Berarti banyak ya Umi ya cara untuk menghapus dosa dalam Islam itu Umi ya, Umi ya. Banyak, brother. Maka kami umat Islam ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil billati hiya ahsan wajadilhum wa mau'izatil bil hikmah. bil hikmah bil ahsan ya. Bil ahsan wajadilhum Bil hikmah wal mau'izatil wa hasanah. mau'izatil masyaallah, tabarakallah ya. Saya betulkan posisi duduk saya tadi, saya baring-baring ya. Nih, baca Al-Quran tuh kami kadang salah-salah, itulah. Harus sering murojaah ini aku nih. Jadi, di situ, di ayat itu dikatakan, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara berhikmah. Yang saya sampaikan kepada kamu tadi itu adalah hikmah. Ya. Dan saya menyampaikan kepada Anda karena saya diperintahkan untuk berhikmah kepada Anda. Anda berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah saya izinkan Anda lahir di rahim wanita Kristiani. Kemudian wanita Kristiani tersebut menjadikan Anda Kristiani. Tapi karena Allah saya Ar-Rahman ya Rahim, Anda berhak mendapatkan hikmah dari Islam. Dari lisan kami umat Islam. Begitu. Jadi banyak, brother. Kalau bicara hikmah, 2 hari 2 malam kita. Kamu sama saya ngobrol 2 hari 2 malam, hikmah terus kayak yang saya sampaikan. Wah, banyak. Tentang sholat saja kalau bicara tentang hikmahnya, waduh. Banyak hikmah. Ya kan, Wak? Ya lanjut. Ya banyak rambut aku, Wak, rontok, Wak. Ya gitu, brotherku. Evangelion. Iya Uni, makasih Uni penjelasannya Uni. Sama-sama, Tapi ada- Evangelion. Iya Uni. Tapi ada satu lagi Uni yang saya temukan dalam Islam ini Uni.
Apa Evangelion? Tentang batu Hajar Aswad itu benar turun dari surga ini ya? Ya, riwayat batu Hajar Aswad ini beragam ya. Yang saya tuh paling anti membaca memaparkan yang tidak ada dalilnya ya. Kalau memang mau membahas batu Hajar Aswad, memang saya punya beberapa referensi dalil. Tapi karena saya berada di dapur lagi belajar masak sama Kak Titis ya, saya nggak bawa dalil. Cuman saya sampaikan garis besarnya bahwa memang ada riwayat. Nanti Ustadz Abu menambahkan. Ada riwayat bahwa batu Hajar Aswad adalah batu yang dari surga yang diberikan kepada para nabi. Ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam hendak meninggikan Ka'bah, maka malaikat memberikan kepada beliau batu. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam itu sangat merindukan surga, maka diberikanlah batu surga. Sebenarnya sama seperti ini. Saya misalkannya datang ke sebuah daerah, misalkannya ke Aceh lah. Di Aceh itu terkenal dengan misalnya batu akiknya misalkannya. Ya kan? Jadi ketika saya datang ke Aceh, di situ banyak batu akik dan ternyata indah sekali di Aceh, saya membawalah pulang batu akik itu sebagai kenang-kenangan. Maka ketika batu akik itu saya bawa, saya menghargai batu ini karena batu ini adalah batu terindah di tempat yang indah di kota Aceh. Maka ketika saya bawa batu ini, saya akan letakkan di mana dia? Tidak mungkin saya letakkan di toilet. Pasti saya letakkan di tempat indah, di kamar saya pajang, saya kasih dia bingkai karena dia batunya indah. Nah, begitu. Dan ketika para nabi Muhammad SAW mencium batu Hajar Aswad ini, lalu kenapa kemudian menjadi penggugur dosa? Karena dalam riwayat hadis lainnya dikatakan bahwa ternyata batu Hajar Aswad ini akan menjadi saksi kelak bagi umat Islam yang datang ke Mekah. Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan haji ke Mekah, maka apa yang menjadi keinginanmu itu bukan kita yang akan menyampaikannya kepada Allah. Karena lisan kita gampang berdebat. Karena nanti ketika ada seseorang yang berhaji hanya ingin foto selfie di Hajar Aswad, tentulah nanti akan diizinkan makhluk yang lain yang menyaksikan sama ini berbicara di hadapan Allah, termasuk batu Hajar Aswad. Kaki kami menjadi saksi, tangan kami menjadi saksi. Maka batu Hajar Aswad akan bersaksi atas siapa-siapa yang menciumnya. Contoh, saya datang ke batu Hajar Aswad. Saya cuma pengen mencium batu Hajar Aswad biar selfie, biar cantik, biar terkenal. Saya, wah hebat Rifa bisa mencium batu Hajar Aswad. Ternyata saya hanya ingin pansos. Begitu. Jadi insya Allah kalau bicara tentang batu Hajar Aswad, kenapa kami bisa mencium batu Hajar Aswad? Karena Nabi kami menciumnya. Apakah Nabi kami menuhankan batu Hajar Aswad? Ya enggak. Nabi saya pernah menyenggol batu Hajar Aswad dengan tongkat. Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak mampu membuat apapun terhadapku. Karena Nabiku menciumnya, maka aku pun menciumnya. Jadi kami ini mengikuti sunnah, mengikuti perilaku Nabi kami. Yang mana kalau kita lihat ketika Nabi kami mencium batu Hajar Aswad, sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Karena kami akan mengingat perjuangan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Karena kami juga mengingat bagaimana perjuangan kerinduan Nabi Adam alaihissalam kepada surga, kami juga merindukan surga. Jadi ketika kami mencium batu Hajar Aswad, sesungguhnya kami mensyukuri rahmat Allah yang bisa jadi kami akan dapatkan apa itu, yaitu surga. Jadi niatnya yang menghapuskan dosa itu, brother. Amalan itu niatnya karena apa? Karena Allah atau bukan? Begitu brotherku sedikit tentang batu Hajar Aswad. Kalau ada saudara-saudara di sini yang punya informasi lebih terkait batu Hajar Aswad, bacakan dalilnya silakan. Karena saya lagi di meja makan. Iya nih. Ya, sebetulnya dari pernyataan nggak iya. perlu diulang-ulang. Kalau menjadi saksi itu seperti apa Uni? Sebentar Kalau Anjel. menjadi saksi itu seperti apa? Sama Silakan, seperti Mbak, dalam silakan. kitab Yosua. Dalam kitab Yosua, batu menjadi saksi. Ya. Jadi kalau bicara tentang saksi, apakah batu bisa bicara? Kami banyak mendapatkan riwayat. Kita Nabi Musa, ketika bahkan batu kerikil di tangan baginda Rasul Muhammad SAW itu pun bertasbih. Batu yang diletakkan di atasnya baju Nabi Musa bisa berjalan. Sulit tidak? Loh, kok sulit? Tanah aja bisa berjalan ini. Saya ini kita dari tanah ini.
Kita dari tanah, maka kita diciptakan menjadi manusia. Lalu bagaimana, kenapa mustahil batu bisa berbicara? Nanti suatu saat di hadapan Allah, semua makhluk yang pernah saya dekati, yang pernah saya zolimi, akan bersaksi betapa zolimnya saya. Karena lisan saya tidak berguna lagi bagi saya. Karena lisan saya bisa berdebat, bisa berkelit, ya. Maka ketika menjadi saksi itu maknanya bisa luas nanti. Tapi kalau masalah saksi-saksi, wah, dalam kitab Anda di kitab Yosua itu batu juga jadi saksi. Ada dalilnya. Gitu. Nanti saya kasih nanti. Lanjut dulu, saya carikan datanya. Silakan Bang Abu. Iya, tentang batu itu. Ya, nggak usah diulang-ulang, udah sering betul tuh. Kenapa itu aja yang ditanya? Sebetulnya yang namanya menghapuskan dosa dalam Islam itu bukan hanya yang encouraging sifatnya. Kan mencium itu nggak wajib itu. Istilahnya encourage, dianjurkan. Banyak hal-hal yang lain, misalnya di bulan Ramadan aja, umat Islam juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Itu ma taqaddama min zambih. Nah, adapun bicara masalah saksi juga, ya itu apa aja bisa bersaksi. Tembok bersaksi, bahkan badan kita ini, kulit-kulit kita ini semua akan bersaksi di sisi Allah yang selalu mengikuti kita ketika berbuat maksiat, ketika berbuat jahat, ketika berbuat baik. Bahkan yang bisa ngomong itu dirapatkan sama Allah, dikatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna dihim, di hari itu ditutup mulut-mulut mereka, dan juga yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka, dan tangan afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan nggak bisa ngomong lagi. Yang bisa ngomong apa? Kulit bisa ngomong, menyaksikan itu. Artinya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana bisa berbicara apapun. Jadi memang kehidupan di akhirat nanti hal yang berbeda dengan kehidupan saat ini. Ya itu aja. Jadi tolong dipindah untuk pertanyaannya, jangan yang itu aja. Karena memang hampir dikatakan basi kalau dikatakan batu bisa menghapuskan dosa. Ini kasusnya bukan sekarang, dari sejak zaman Nabi Ibrahim yang udah melewati zaman Kristen, zaman Nasrani. Nah, Nasrani itu sendiri yang sekarang ini Kristen, itu nggak mengalami itu apa yang dikerjakan oleh Isa alaihissalam sebagai prophet, sebagai nabi. Ya, terima kasih, dilanjut aja, saya nyimak. Ya, inilah dalil di kitab kalian bahwa dalam Yosua pasal 24 nomor 26, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan. Loh, kok bisa batu? Ya bisa dong. Namanya juga Tuhan. Yang bukan Tuhan itu yang tidak bisa menghidupkan batu. Begitu. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tangannya itu bertasbihlah batu-batu kerikil. Nabi saya loh. Kalau ada Tuhan yang hanya menghidupkan orang mati mah biasa. Karena memang Tuhan harusnya memang menghidupkan orang mati dan mematikan. Yang lucu kan kalau Tuhan tak bisa mematikan tapi menghidupkan orang mati tapi tak bisa mematikan. Nah, lebih hebat Nabi saya, batu benda mati bisa hidup di tangan beliau, kan begitu. Begitu kira-kira Evangelion. Ya Uni, makasih Uni, sangat jelas ini penjabarannya Uni. Terima kasih Uni dari saya. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Ustaz. Kalau ada Kristen lain, ini kayaknya Uni. mereka bertanya aja. Evangelion, kamu bertanya aja seumur hidup. Ya Uni, belajar terus ini, belajar terus ini. Seumur hidup. Kalau ketemu saya tanya aja, saya malas nanyain kamu. Soalnya saya takut, malu kamu nanti. Pas saya tanya, apanya yang dituhankan di diri Yesus? Muter-muter ke Roma, ke Vatikan, ke Yerusalem, ujung-ujungnya ke Mekah juga. Kan malas saya. Di dalam
pandangan Islam itu bertanya dua macam itu. Ada yang memang bertanya untuk tahu dan menjadikan semakin cerdas, ada bertanya untuk menjatuhkan. Makanya di Al-Quran dikatakan sayaqulus sufaha. Ini orang-orang yang bodoh bertanya ini dalam rangka mengolok-olokan tentang Ka'bah. Itu berarti untuk menjatuhkan. Tapi kalau yang banyak lagi di ayat-ayat yang lain, misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka dan banyak di dalam surah Al-Baqarah dan Al-Anfal, itu bertanya untuk pintar gitu. Sehingga cerdas. Untuk itu memang di dalam Islam itu sendiri bahwasannya bertanya itu adalah obat buat kebodohan. Insya Allah kita jadi cerdas semua. Betul, Masya Allah. Kalau bertanyanya untuk pintar. Kalau bertanyanya kayak seger-seger bukan untuk pintar. Itu pertanyaan yang dilaknat oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Banyak pertanyaan untuk memperbodoh dirinya sendiri. Tapi ya, Evangelion ini kita berprasangka baik. Beliau adalah orang yang betul-betul ingin tahu dan belajar. Insya Allah. Amin. Semoga hidayah Allah berikan Amin. di dalam kolbumu, my brother. Amin. Bravo Angelion. Ya nih, makasih nih sama Bang Abu nih. Sama-sama, brother. Aku ada untuk kalian, brother. Saya menghabiskan waktu saya belajar itu untuk kalian. Untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin kalian malas baca buku. Biarlah aku yang baca, capek-capek siang malam, pagi petang, buat kalian lah. Kalau untuk saudara-saudara muslim saya, nggak perlu. Mereka pun adalah orang-orang yang rajin membaca. Jadi saya membaca ini kadang untuk teman-teman Kristen. Saya dedikasikan hidup saya membaca, belajar untuk mengajarkan teman-teman Kristen. Begitu. Karena saya mencintai kalian. Saya ingin berbagi nikmatnya iman Islam. Ya, kalian tolak ya nggak apa-apa. Kalian terima, alhamdulillah. Begitu, my brother. Saya mendedikasikan hidup saya untuk memperkenalkan Allah kepada kalian. Iya nih, makasih nih. Ada satu pertanyaan lagi nih. Kan? Di Al-Quran itu ada surat berapa ya, lupa pernah baca gitu nih, yang mengikuti Isa di atas orang kafir sampai hari kiamat, itu maksudnya seperti apa nih? Iya, ketika Nabi Isa sudah datang, maka orang-orang akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi orang yang bisa menipu-nipu bahwa Nabi Isa mengaku Tuhan lah, karena dia akan turun membasmi dan berkata jujur tentang siapa dirinya, tentang bagaimana dia, dan semua orang akan mengikuti Nabi Isa pada akhirnya, karena dia akan berkuasa nanti. Bukan berkuasa dalam artian dia menjadi nabi membawa syariat baru, tidak. Dia akan membunuh Dajjal, yang mana Dajjal ini telah banyak menyesatkan umat pada waktu itu, ya. Allahu a'lam bishawab, apakah saya sejaman dengan Dajjal atau jangan-jangan saya meninggal dulu sebelum Dajjal hadir. Wallahu a'lam bishawab. Artinya orang-orang akan mengetahui Nabi Isa alaihissalam itu dari sisi-sisi orang-orang beriman. Tapi ketika kalian adalah orang yang terbiasa memperhatikan Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang memiliki kekurangan, maka kalian akan salah memilih Al-Masih. Kalian akan memilih seorang Al-Masih yang cacat, yang sebelah matanya itu akan buta, karena kalian terbiasa menuhankan manusia yang memiliki cacat. Yusuf Manubulu mengatakan Tuhan tangannya bolong. Bagi dia tidak masalah. Bagi kami, Tuhanmu tidak buta mata sebelah kirinya. Maka ketika muncul laki-laki yang buta mata sebelah kirinya, kalian yang memang sudah tidak lagi mau beriman kepada Allah akan mengikuti, dan kalian akan dimusnahkan. Kalian akan diperangi oleh pasukan Imam Mahdi. Kalian akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian hidup akan tentram, damai. Setiap orang akan mengetahui siapa Nabi Isa alaihissalam dan tidak akan apalagi tersesat, karena Nabi Isa telah menghancurkan kekufuran pada waktu beliau dihadirkan. Insya Allah. Insya Allah itu adalah nubuatan dari Nabi saya. Nabi saya tidak pernah berbohong, karena setiap nubuatan itu ada fase dan masanya masing-masing. Kami hanya tinggal menunggu apa yang telah dinubuatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Begitu. Ya nih, makasih nih. Tadi yang diterangkan tuh surat Az-Zukhruf ayat 61 itu, yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang bunyinya bahwasannya Nabi Isa itu
nanti sebagai tanda bahwasannya menjelang hari kiamat. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni. Ikutilah Isa maksudnya. Jadi ikut Isa maksudnya bukan berarti Nabi sebagai agama baru, tetapi penerus agama Allah Muhammad SAW. Nanti dibuka-buka terjemahannya biar jelas di dalam surat 43 ayat 61. Ya itu aja, saya nggak mau panjang lebar. Sebenarnya kalau ini Pak Abu, kalau kita lihat di kitabnya kawan-kawan Kristen kita, Yesus itu kan akan turun kedua kalinya. Lalu berterus terang, coba saya tanya, kira-kira apa yang mau diterus terangkan Yesus kalau dia itu adalah benar Tuhan? Sementara orang Kristen betul-betul menuhankan dia. Apa yang mau diterus terangkan? Tidak mungkin seseorang itu berterus terang kalau tidak terjadi kesalahpahaman. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti perintah Bapaknya Yesus. Pertanyaannya, perintah Bapak yang mana yang telah diikuti umat Kristen sehingga tidak diusir Yesus? Jawab. Justru ini turun yang kedua ini disaster bagi orang Kristen ini. Disaster artinya bencana, karena memang dia akan meluruskan semua kesalahan yang ada saat ini. Ya. Yasmin, penyembah manusia berkelamin naik ke atas anakku biar bunda terapi mentalmu yang rusak itu. Ya, nabi palsu itu adalah nabi yang mengada-adakan ajaran yang bertentangan dengan nabi-nabi Bani Israel. Contoh. Gak usah dinaikkan Bunda Rifah. Soalnya dia dari room sebelah ngaco banget, ditanya apa jawab apa sama Bang Ardi. Oh, punya roh Dia kudus. Oten Malaysia itu. Oten Malaysia. Bahkan ngomongnya aja nggak bisa bahasa Melayu yang baik. Cuman nyampur-nyampur bahasa Inggris nggak jelas juga. Izin Percuma sebentar, nanti Os. Moderator, kalau ada yang mau naik, turunkan aja saya ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya sama, saya juga mau Oke, sholat teman-teman, mau sholat zuhur ini, jadi turun sebentar ya. Loh, emang waktu Indonesia bagian mana ini, Ustadz Abu? Beliau di luar. Saya di Australia. Oh, di luar. Oh, betul beda Beliau 2 di jam. luar dunia. 3 jam. Di luar negara. Iya, hampir 3 jam dari Sulawesi. Jangan lupa Ya, kalau terima ada kasih. lowongan kerja di Australia, ajak saya Pak Abu. Pokoknya kalau Jangan datang lah. ke sini saya jamin 2, akomodasi sama transportasi. Akbar. Nanti insya Allah saya ngambil S2 saya di sana aja nanti. Waduh, Nah, oke, tunggu kontak saya jangan lupa. siap. Saya follow nih karena memang saya apa ya, mau kenapa di luar itu bagus itunya. Sistem pendidikan itu agak cukup bagus. Makanya saya memang ada target mudah-mudahan ngambil S2 tuh di luar insya Allah. Ada beberapa tempat Pak Abu, tapi nggak tahu ya di Australia ngambil apa. Saya nggak harus relate dengan apa yang itu yang qualified apa memang daerah Sydney. Kalau Melbourne itu memang kota pendidikan kayak Monash, tapi memang itu menjurus kepada liberalisme barat. Tapi kalau di Sydney ini New South Wales University ataupun USAID itu semuanya bagus, banyak juga dari Timur Tengah pada kesini itu. Di sini jamin rasional Ustadz. berpikir itu dikedepankan. Iya, memang saya mulai dari sekarang itu harus cari-cari relasi ini untuk di luar karena kemarin kan saya alhamdulillah saat ini kan memang masih dapat beasiswa Ustadz. Nah, Oh, saya mau good. kalau bisa saya memang tetap masukkan program-program beasiswa. Kalau Allah izinkan memang saya saat ini kan masih pendidikan agama Islam ya. Saya pikir cukup lah kalau untuk dasar-dasar Islam saya sudah lah. Tapi saya lebih fokus nanti di mungkin saya entah ambil filsafat atau apa? Untuk lebih memperkuat hujah di dunia apologetik gitu. Jadi ya itu tadi saya lagi searching kira-kira habis ini kemana gitu. Kalau seandainya memang nanti sudah ada Ustadz Abu di Australia relasi atau koneksi nanti ke sana, insya Allah suatu saat saya mungkin akan menghubungi Ustadz Abu mungkin untuk tanya-tanya Oke. informasi seputar perkuliahan di Australia gitu. Oke, good on you, insyaallah. Thank you so much, Mr. Abu. Oke.
Oke, ya teman-teman ada berita sedikit ya. Sebenarnya sudah basi sih 6 hari yang lalu. Satu Oten lagi ini kita ya, manusiakan ini. Insya Allah. Iya itu ada di gambar ya. Alhamdulillah. Seorang ASN, alhamdulillah. Dan saya tegaskan bukan karena menikah ya, jangan sampai typing di bawah aneh-aneh. Karena dia memang sudah menikah. Ya ini mungkin suaminya nyusul ya, tapi masih mau mempertanyakan segala-segala lah. Kalau ketemu saya pasti saya jelaskan juga sedikit banyak begitu. Nih di gambar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lelah dan berhenti memanusiakan manusia. Akhina Filipus. Itulah kita, antum, saya dipilih oleh Allah untuk menjadi apa ya, pengembala yang baik, ya kan? Aku mengenal anak dombaku, tapi aku juga bisa mencium serigala, begitu. Serigala kita perlakukan seperti serigala, anak domba kita perlakukan seperti hewan ternak. Dielus-elus, kalau nakal dipecut sedikit, masukkan ke kandangnya. Kalau tak bisa diatur kita kurbankan, kan begitu. Betul. Ini contohnya kirim kemana-mana ya? Apakah sudah selesai semua disembelih? Nah itu dia. Dalam Al-Quran begitu Bang Galbo. Bagi penyeru kaum kufar ibaratkan seorang pengembala yang menyuruh kepada hewan ternak. Ya gitu tadi caranya, digiring, masukkan ke penyembelihan. Tapi alhamdulillah sejak adanya komal-komal diskusi lintas agama, coten-coten di TikTok mulai berhamburan entah kemana, menghilang tiada kata tak bersuara ya. Iya. Iya Uni, memang begitu mereka. Mereka itu suka memulai, nanti ujung-ujungnya nyerah juga. Mereka ini sudah menyerah sebenarnya, cuma ya malu mereka karena mereka yang mulai kan. Mau lihat prosesi pembuatan ikan kayu masakan Aceh nggak? Nih, Ikan kayu. sedikit kita intermezzo ya. Nih ya, Kak Titis lagi bikin ikan kayu namanya Kak. Nah, ini namanya masakan ikan kayu, guys. Bukan kayu yang dijadikan ikan ya. Ini namanya itu ikan kayu alegoris masakan ya? Aceh. Enggak, dia ikannya kayak serpihan, kayak kayu yang lagi dipotong-potong itu bentuknya. Makanya pakai Perumpamaan. Oh iya, perumpamaan. Nih, Cuman ikan secara kayu secara rohani itu. kayu rohani. Pernah makan enak sekali ya, Kak. Enak, Kak. Ikan, bukan ikan teri, ini ikan yang kayak ikan tongkol yang di dagingnya nih. Waduh, kalau andai lah ikhwah semua mencium aromanya. Oh, saya ini rasanya. Aduh, Masya Allah. Enak kali ya. Mantep. Ciri khas mana itu nih? Aceh. Kak Titis orang Aceh. Wow. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Ini Bu Tapi nih. Yesus nggak suka itu masalahnya. Ayo, Yesus sukanya ikan goreng. Ikan bakar. Oh, katanya pecel lele bukan? Coba kita tanya Evangelium. Ikan apa kira-kira kesukaannya? Cair. Bang Galbo. Enggak, Yesus tuh pintar banget ya. Ikan mujair. Ikan mujair. Wih, Mujair, jair di Geboy. Tapi gini loh, Yesus itu pinter banget loh. Dia itu tahu makanan yang menambahkan omega 3 di otak kita gitu. Dia pilih ikan goreng, keren banget loh dia loh. Salmon berarti kayaknya kan yang gede ikan omeganya. Kayaknya salmon ya. Mungkin di perairan Danau Galilea itu kayaknya ikan salmon ya. Tapi enggak lah, kalau salmon itu adanya di sungai. Galilea itu danau kan? Ya ikan mujair lah. Oh, mujair. Mujair Sungai Yordan. Bener. Bang Evangelion, kenapa bisa jadi klip? Ya Uni. Keturunan ini. Dari Turunan? embrio. Iya, ini Dari dari embrio. embrionya sudah seperti itu nih. Sudah berapa lama membuktikan bahwa keyakinannya sebagai Kristen adalah keyakinan yang benar? Baru pas lulus SMA nih, baru belajar mendalami ini. Gimana caranya membuktikan bahwa Kristen ajaran yang benar?
Ya. Ajarkanlah saya, Bang. Itu Mana tahu saya bisa jadi pendetawati. ya baca-baca Alkitab ini Enggak, maksudnya bagaimana Tentang- caranya tentang bisa membuktikan ke manusia bahwa Kristen itu ajaran yang benar? Kayaknya sulit lah, Bang. Bukan sulit, nggak bisa. bacanya harus benar-benar minta kepada Tuhan nih seperti itu nih. Minta Tuhan yang mana? pencerahan Saya seperti bingung. itu nih. Nanti kalau saya minta ke Tuhan bapak, di- anak yang cemburu. dipercaya- Minta ke anak, Gini, Roh Bu, Kudus ini. cemburu. Tuhan kan penjemburu. Tuhan yang dipercaya Bani Israel ini. Siapa dia? Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Ya, Tuhan yang berhadapan-hadapan muka dengan Musa seperti itu. Namanya siapa? Tapi Tertulisnya itu YHWH ini di Tetragrammaton itu. Saya bilangnya YHWH. YHWH, tolong YHWH. Enggak, itu tertulisnya, tapi sebenarnya itu dia belum menyatakan diri nih. Ngakunya kan anihu nih, aku adalah seperti ini itu. Ya, dia mengatas dirinya aku seperti itu loh nih. Berarti aku mengenyak aku. Minta tolong dong aku. Nah, kalau Aku ini- adalah aku iya, yang telah mengutus aku kepadamu gitu. Iya. Ini kan ini masih bisa bicara aku kan. Kalau udah mati emang masih bisa bicara aku. Kalau cuma orang bisa. mati kiamat. Terus Bisa. yang masih bisa berkata aku itu siapa? Ya aku. Coba siapa? Ya aku. Ini kan masih hidup nih. Kalau semua orang udah mati nih, aku di sini siapa yang masih ada? Uni? Yaudah, abang pernah mati nggak? Enggak lah Uni. Ya udah, kenapa so tahu bang? Abang belum pernah mati kok. Ya makanya kan saya kasih tahu seperti itu nih. Nah, abang kasih tahu kiamat, peristiwa semua orang kematian. sudah mati. Seketika semua orang sudah mati di hari kiamat, yang tersisa itu siapa nih yang masih ada? Yang tersisa adalah Rabbul Alamin yang memiliki sifat-sifat Siapakah itu nih? Siapakah Allah itu? Nih? Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Nah, seperti itu Uni Rifa. Siapa bilang orang setelah mati nggak bisa ngomong? Siapa yang bilang itu? Katanya tadi kalau sudah mati mulut dibungkam nih. Apakah berbicara harus dengan mulut? Anda nggak pernah lihat firman Tuhan dalam hati? Kalau itu sepertinya imajinasi para penulis ini. Jadi Bible itu imajinasi hasil penulis. imajinasi. Ya seperti inspirasi begitu nih. Inspirasi atau Tidak ada imajinasi yang beda loh. mengetahui. Ya seperti ya gambaran-gambaran Inspirasi seperti penglihatan itu faktor seperti itu. eksternal Ya, yang masuk ke dalam diri. Imajinasi faktor internal yang keluar dari Hasil diri. internal yang keluar. Ya enggak ya dijelasin susah nih seperti itu. Nah, itulah kenapa saya bilang nggak bisa menjelaskan kekristenan untuk membuktikannya benar. Saya ingin belajar caranya. Mana tahu saya jadi pendeta, lumayan loh kayak si Taifuddin Ibrahim dapat donasi banyak duit. Masalahnya ini pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang tak bisa dikerjakan. Nah, saya kan lagi belajar ini 6 tahun saya belajar, kalau di STT udah lulus jadi pendeta saya itu. Kalau mau belajar itu nih, kita harus menggunakan ilmu tipologi. Itu harus diperkuat. Tipologi, tipis-tipis Tipu dengan lagi. tipologi ya. Tipu lagi ya. Tapi jujur ya, saya nggak mau mengatakan bahwa seluruh orang Kristen menipu. Tapi mayoritas kekristenan ketika mengajarkan Kristen itu saya banyak kali mendapatkan tipuan Evangelion. Ini saya berbagi aja ya. Evangelion, saya nggak mau debat sama kamu ya. Saya berbagi aja ya. Boleh ya? Kamu takutnya kamu tersinggung. Boleh, tersinggung. boleh. Ah, oke. Boleh enggak apa-apa. Kamu tahu nggak kemarin waktu kami berdiskusi ada pendeta yang mengaku akan memberikan 1 M asal tertulis di kitab orang Kristen Yesus masuk masjid. Waduh, kita buktikan sampai mendatangkan Gimana nih? Pak Donditan. Kemarin ada orang Kristen pendeta Maksudnya bilang, konteksnya ya. dia Kristen bilang, pendeta. saya akan kasih 1 miliar kalau kalian mampu menunjukkan di kitab Kristen tertulis Yesus masuk masjid katanya. Kami sampai datangin itu Pak Donditan itu kemarin. Enggak ada, emang enggak ada kan Uni masjid kan Ada. udah, Ya, ada tulisannya.
Ada. Kalau terjemahan ya begitu. Kalau kalau Bani terjemahan paling nggak paham arti masjid dan Iya. kata sujud gitu loh. Begitu brotherku ya. Tahu-tahu dia Oh, berkelit iya, brother. iya. Dia berputar ke kanan, berputar ke kiri menuju Vatikan, menuju Romawi, ujung-ujungnya ke Yerusalem. Dan akhirnya dia nyungsep hilang. Udah kecewa netizen kami yang Malah kabur nonton, yang itu udah nih. bercita-cita membeli gelang Kabur emas. ini. Kabur dia brother. Makanya belum lagi pendeta-pendeta lain yang banyak menipui saya gitu. Maka saya katakan, saya tidak mau mengatakan umat Kristen penipu, tetapi kebanyakan teman-teman Kristen yang berdebat dengan kami rata-rata melakukan penipuan. Bahkan kitab sucinya saya bacakan terang-terangan. Loh, diputar sama mereka, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Loh, kok saya lebih menghargai kitabnya orang Kristen, saya bilang. Kadang bingung saya kawan-kawan Kristen ini maunya apa lah gitu. Takutnya Ya mereka kalau itu saya keprek dogma maunya yang gantung. utama ini. Nah itu. Nah kalau brotherku ini bagaimana? Termasuk orang yang terikat dogma atau jangan-jangan membuat dogma ini? Gimana? Yang sesuai ini, sesuai. Masuk yang menipu atau tertipu? Sorry ya, Bang. Itu pinter kalian itu. Maksud saya begitu. Atau jangan-jangan yang ini menyadari tipuan yang menyadari penipuan terhadap dirinya sendiri, tapi tidak bisa menolak penipuan tersebut dikarenakan alasan duniawi, kan kita tahu ya. Jadi Bang Eungelion ini yang mana ini? Tapi menarik tadi, Bang Eungelion menganggap perjanjian lama itu firman Tuhan atau bukan? Brother? Ada firman Tuhan di dalamnya ini. Masih Oh ada. bercampur maksudnya. Maksud brotherku ini bercampur antara firman Tuhan dengan Iya kan, perkataan manusia. kitab suci perjanjian, semua Alkitab itu kan ditulis oleh manusia ini. Betul. Ya pasti Maka ada tambah-tambahan. Ya. Nah, bagaimana cara- semuanya seperti kalau Al-Quran kan diklaim 100% kan ini. Oh iya, Islam itu diklaim 100% firman Tuhan dan kita bahkan Al-Quran sendiri men-challenge ya. Al-Quran punya challenge terhadap orang yang meragukan bahwa Al-Quran firman Allah. Tapi sampai sekarang ya tidak ada yang bisa memenuhi challenge itu gitu. Nggak terpatahkan kan ini seperti itu kan ini. Tak terpatahkan, brother. Iya. Iya ini. Makanya kan saya ini ke Komal Islam itu juga mau belajar ini. Masya Allah, brother. Niatkan hatimu belajar, brother. Aktualisasikan dengan benar, maka percayalah. Insya Allah, Allah Azza wa Jal, Tuhan yang berhak memberikan hidayah, akan menurunkan kepadamu hidayah dan menunjukkan kepadamu mana yang benar, mana yang tidak benar. Percayalah, my brother. Saya pernah bicara sama Jerry ya, salah satu saudara saya Kristen, yang menjelaskan kepada saya Tritunggal, tapi pemahaman yang dia bawa oneness. Lalu saya katakan kamu bidat, dan dia terkejut bahwa kenapa saya tahu kalau pemahamannya itu bidat. Lalu saya kasih dia literasi, lalu saya bilang begini saja sudah. Silakan kamu challenge diri kamu sendiri. Berdoalah dengan mengatakan, wahai Tuhan pemilik alam, siapapun namanya terserah. Jangan sebut namanya, katakan dia pemilik alam. Berdoalah kepadanya, mintalah petunjuk. Tidak lama kemudian beliau membawa sebuah surat pernyataan. Beliau meminta maaf kepada gereja dan keluarganya di hadapan publik di TikTok saya pada waktu itu sekitar beberapa tahun lalu. Kemudian beliau menyatakan syahadat di hadapan kami umat Islam pada waktu itu. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau mencari tahu. Dan beliau ketika bertanya itu betul-betul ingin mengetahui. Bukan memperdebatkan. Bukan untuk menghinakan. Dan saya berprasangka baik. Saudaraku Eungelion adalah seseorang yang bertanya untuk ingin tahu, bukan untuk memperdebatkan. Begitu. Harapan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, antum diberikan hidayah sama Allah. Amin. Ya semoga aja nih diberikan yang terbaik nih. Amin. Kalau mau bertanya,
ada Bang Zuma, ada Bang Dalbo, ada saya. Masuk saja ke room-room Islam kalau ingin tahu tentang Islam. Kalau ingin memberi kajian tentang Kristen, ya silakan di room kalian. Kami tidak masalah kalian membuka room. Tapi ketika kalian membuka room untuk menghina agama Islam, maka kami akan hadir di hadapan kalian, membantahi kalian. Karena kami punya tanggung jawab dan kewajiban juga. Begitu saudaraku. Berarti Evangelion semua keluarga Kristen berarti? Iya nih, sebagian ada yang Islam ada nih. Nah terus asal kamu orang Batak kah bukan? Bukan nih, bukan. Orang Jawa? Jawa, Jawa. Berarti Kristen Jawa ya? Iya nih. Ya di sini banyak. Di Jawa Tengah itu memang ada beberapa gereja ya guys. Dan terbiasa mereka untuk, kamu Madura tah? Jateng nih, Oh Jawa Tengah sama, saya juga di Jawa Tengah. Tengah. Solo. Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ini memang santun-santun guys. Evangelion orang Jawa Tengah, Solo kayaknya. Solo apa Klaten? Solo tah? Bukan. Oh signalnya bermasalah. Gimana nih? Lanjut Bang Dalbo. Jawa Tengahnya di di mana bahasa Jawanya ya? Tempundi. Ya, iya, Nek. Tempundi. Yang pundi. Oh iya. Tiang pundi, panjenengan tiang pundi. Panjenengan. Padahal aku tinggal di Jawa. Aku wae wong Solo ngerti. Uni lama ya di Jawa Tengah ya Uni ya? Kuliah itu. Kan masih di sini aku. Sampai selesai kuliah. Aku asli wong Solo. Lah aku ki aslinya dari Aku iki asli wong Solo. Aku Solo Wesi. Saya mojok Mamora ya, Mamora. Namanya Otin, ini tetap aja penyesat. Nah ini agak saya tidak sepakat dengan antum ya. Jadi begini saudaraku Mamora, saya itu membagi tiga, mengklasifikasikan orang yang tersesat dengan penyesat dengan penghujat plus penyesat. Saya mengklasifikasi. Kalau orang tersesat itu adalah umat Kristiani yang mana beliau adalah orang-orang yang dilahirkan dari rahim orang-orang kafir, tapi mereka kemudian adalah orang-orang yang mencari tahu memfungsikan akalnya. Maka tugas kita memberikan peta kepada mereka. Saya tidak akan menghakimi beliau, bahkan Rasul saya memerintahkan kita untuk adil kepada mereka. Mereka masuk ke dalam kafir yang melakukan perjanjian dengan kita. Salah satunya saudara kita Evangelion. Bagaimana dengan penyesat? Nah, penyesat ini adalah seperti para pendeta yang mengajarkan ajaran yang tidak berdasar ke hadapan umat, tapi mereka bukan penghujat. Yang ketiga adalah mereka yang penyesat plus penghujat. Nah, jadi kita harus bisa mengklasifikasikan untuk apa? Supaya kita bisa berlaku adil dan bersikap adil. Kalau kita tidak bersikap adil, maka kita akan termasuk orang zalim. Saya tidak mengeneralisir semuanya orang ya. Karena bagi saya itu tanggung jawabnya besar di akhirat nanti. Ketika saya menzolimi Evangelion, maka Allah menuntut kepada saya nanti. Apa yang saya jawab? Bukankah dia aku yang ciptakan, Rifa, kata Allah. Kenapa kau berlaku zolim kepada Evangelion? Apakah dia menghujat namaku? Apakah dia menghujat nabimu? Apakah dia menghujat agamamu? Kalau ternyata saudara saya ini tidak pernah menghujat agama saya, nabi saya dan Al-Quran saya dan juga Allah saya, saya bersikap keras kepadanya. Gara-gara kamu bersikap keras Rifa, tadinya dia ingin belajar Islam, akhirnya dia jadi penghujat Islam. Dan dosanya ternyata kau tanggung Rifa. Ini yang saya khawatirkan brother. Ini yang saya khawatirkan. Iya nih, yang saya suka dari Islam itu ada satu surah itu mengatakan jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik seperti itu ya Uni. Betul nih brother. Iya, wala tujadil. Jadi yang jadi kan yang non Islam ini jadi kayak respect gitu seperti kita nih, seperti bicaranya baik halus seperti itu nih.
Iya, brother. Jadi saya ini, brother, tipikal saya adalah orang yang berusaha meletakkan marah dan ramah pada tempatnya gitu. Walaupun terkadang saya khilaf. Namanya manusia pasti khilaf. Begitu. Jadi terkadang saya tergantung siapa yang saya hadapi gitu. Coba antum lihat tadi saya menghadapi saudara Anda yang naik ke komal berbicara tanpa dasar. Diksi yang saya gunakan adalah diksi yang memecut otak mereka, menyetrum hati mereka gitu. Supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan itu ketika dibalikan konsekuensinya hanya menghinakan mereka kembali gitu. Tapi kepada Anda, saudaraku, Anda adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan saya yang saya sembah. Yang mana Tuhan saya yang berkehendak mengizinkan Anda menjadi Kristiani. Anda sebagai ujian buat saya, buat Bang Dalbo, buat Bang Filipus, buat Ustadz Abu, buat Kak Vera, buat Kak Lan, buat Bang Deert, buat Kak Tia. Apa ujian bagi mereka? Bagaimanakah Bang Dalbo, Kak Ti, Bang Deert, Kak Vera, Bang Filipus, dan Ustadz Abu memperlakukan Anda? Apakah kami akan zolim kepada Anda, ataukah kami akan membuktikan kepada Anda bahwa Islam rahmatan lil alamin? Maka seharusnya orang-orang seperti Anda ini adalah orang-orang yang saya cari. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, supaya akhirnya Anda kembali kepada fitrah dan Anda kembali menyembah kepada Rabbul Alamin yang mana memberikan keadilan kepada Anda, yang bahkan menolak menundukkan kepala Anda kepada pencipta Anda dalam perspektif saya. Kemudian Betul saya sekali, Uni, Masya Allah. disampaikan oleh Nabi saya, Allah saya berfirman kepada Nabi saya, bukan apakah engkau hendak memaksa mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah. Afatatsma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jangankan Anda ya, yang tidak membolak-balikkan akal Anda ketika berbicara firman Tuhan. Mereka saja kaum Yahudi yang apabila berbicara seolah-olah kitab suci, tapi mereka rubah dengan akalnya setelah mereka mengetahui. Kata Allah saya kepada Nabi saya, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kamu masih berharap, ya Muhammad, ya Rifa, ya Filipus, ya Ustadz Abu, ya Kak Lan, ya Kak Vera, ya Kak Ti, ya Bang DR, ya Bang Dalbo, apakah kalian hendak berharap kiamat itu akan menjadi Islam? Sementara ketika sampai firman Allah kepadanya, dia merubahnya dengan akalnya, sementara dia mengetahui kebenaran itu. Maka sesungguhnya dengan bahasa kasihnya Allah mengatakan kepada kami, sebenarnya kami tak perlu berharap. Loh, kalau Unrifa tidak berharap mereka, ngapain Unrifa debat sama dia? Nah, dalil yang saya gunakan adalah telah diizinkan bagimu Rifa berperang dengan orang yang memerangimu. Maka bagi saya kiamat adalah enemy. Bagi saya Anda adalah brother. Not brother villa, tapi brother se-NKRI, humanity, humanisme. Yang mana ini pun diajarkan dalam Islam. Dalam mana? Dalam ayat apa? Al-Mumtahanah ayat ke-8. Tidak terlarang berbuat baik kepada Anda yang tidak menyerang kami dan tidak mengusir kami. Loh, begitu. Ini asbabun nuzul surah ini ketika Asma binti Abu Bakar mendapatkan kebaikan dari ibunya, istri dari Abu Bakar yang tidak mau menyembah kepada Allah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sikap beliau menghadapi ibundanya, sementara ibundanya kafir. Turunlah surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kami tidak dilarang berbuat baik kepada antum, my brother. Tapi ingat, saya Unirifa, di mana Unirifa ini bukan hanya punya sayap, pas lagi datang bulan pakai sayap, tapi juga punya tanduk. Jangankan tanduk, Unirifa ini punya taring. Gitu, my brother. Makanya jangan pancing tanduk saya keluar, saya hisap ubun-ubunmu nanti, kan begitu.
Iya Uni, tapi mau tanya Uni, yang sebenarnya yang diperangi Nabi Muhammad pas di Mekah itu kan orang-orang kafir kan Uni, yang menyembah berhala kan Uni. Sebenarnya bukan hanya Orang orang kafir kafir menyembah Quraisy itu kan berhala. Uni. Yang kafir itu pamannya Abu Talib tidak beliau perangi. Maka kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kepada kami bersikap terhadap kalian, yang diperangi adalah kaum kafir yang menyerang beliau. Ada perang ya, perang pertama itu perang Badar. Di mana pada waktu itu di perang Badar ini baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kaum beliau ingin mengambil kembali harta yang ditahan. Jadi begini brotherku, para nabi itu akan dibenci di kampungnya. Kenapa? Ketika nabi diutus, otomatis dia diutus di tempat yang damai atau di tempat nggak damai, brother. Coba kita telaah secara psikologi, secara sosiologi dulu. Saya tanya, ketika Tuhan ingin memperbaiki satu kaum, dia mengutus pengajarnya. Kira-kira yang diutus kepada kaum itu, kaum yang sudah benar atau kaum yang nggak benar, brother? Kami yang nggak benar, Uni, yang Pintar, nggak benar. brother. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ini kognitifnya berjalan nih. Maka ketika kaum yang tidak benar ini didatangi oleh orang benar, menurut Anda sebagai orang yang tidak benar, mereka langsung menerima atau tolak? Menurut Anda secara psikologi nih, Anda sudah enak-enak selama ini sabung ayam, udah enak-enak minum miras, udah menikmati mentusbol bini orang misalnya. Datang orang tiba-tiba berkata, saudaraku jangan begitu, berdosa. Anda secara manusiawi yang punya natur kehewanan seperti itu langsung bilang, oh iya maaf saya salah panjenengan salah ya, oke saya bertobat, gitu nggak kira-kira? Atau bahkan melakukan perlawanan karena sudah menikmati kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Menurut Anda bagaimana? Coba jawab. Ini kita ini aja ya, kita tukar pikiran aja. Menurut antum lah sebagai seorang manusia yang hidup bijaksana dalam ranah sosiologi. Gimana Bang Evangelion? Gimana Uni? Ketika ada satu kaum yang tersesat di situ menikmati kejahatan, mengambil bini orang, kemudian lagi bete, kemudian merampas, menikmati miras, kemudian bersenang-senang, lalu tiba-tiba datang seseorang, satu orang yang orang biasa, bukan orang kaya, kemudian dia adalah orang yang tidak terpelajar, tidak pernah lihat sekolah di kampusnya, tiba-tiba dia datang, tapi orang ini nggak pernah berbuat salah nih, nggak pernah ikut-ikutan. Tiba-tiba dia datang nih di banyaknya satu negara yang sudah menikmati kejahatan-kejahatan, lalu bicara, jangan begitu. Menurut Anda orang ini akan langsung mempengaruhi pada waktu itu atau jangan-jangan dia ditolak? Langsung nggak diterima begitu? Langsung disuruh stop, berbuat jahat. Pasti yang itu kan melihat dari orangnya dulu nih. Pasti tidak dipercaya nih. Mah, pinter. Maka betullah kata Yesus, nabi-nabi itu biasanya akan tertolak dari kampungnya, termasuk Yesus. Begitu juga dengan baginda. Jadi baginda itu kenapa diperintahkan oleh Allah dakwah secara sembunyi-sembunyi di awal? Karena tentu Tuhan saya Allah ini tahu psikologis orang-orang di Jazirah Arab. Orang-orang di Jazirah Arab itu mereka memperbudak perempuan dan anak-anak. Mereka bersikap jahil, menyukai kesenangan, tari-tari stripis. Mereka menyiksa budak dengan semena-mena. Kemudian mereka menikah lebih dari 4. Banyak perempuan anak yatim yang dinikahi hartanya diambil, mereka dinistakan. Hadirlah seorang manusia, orang biasa yang kemudian beramal yang selalu tidak pernah berdusta, lalu datang mengatakan sembahlah. Orang yang sudah terbiasa menyembah 3 Tuhan 4 Tuhan datang mengajarkan, salah ini Tuhanmu, jangan sembah ini, sembahlah Tuhan yang tidak bisa kalian hinakan, yaitu Allah. Bukankah kalian tahu siapa yang memberi kalian makan? Sama seperti saya bicara dengan Anda nih. Tadi kita sudah bicara nih. Ini saya kasih analogi ya. Evangelion, siapa satu-satunya yang tidak akan mati ketika kita semua mati? Dia, Tuhannya Musa, Uni. Oke, Tuhannya Musa. Gimana bentuknya? Oh, tidak ada bentuknya, Uni. Tiba-tiba saya konfirmasi kemudian, siapa yang kau sembah sekarang? Tuhan berkelamin, Uni. Nah, itu yang dihadapi para nabi. Ketika mereka ditanya, kaum kafir Quraisy ditanya, siapakah pencipta langit bumi? Allah, katanya. Siapa yang memberikan makan? Allah, katanya.
Siapa yang kalian sembah sekarang? Lata, Mana, Uzza. Ini yang disebut dengan munafik. Percaya dan tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya, tiba-tiba menisbatkan kepada makhluk bahwa dia juga Tuhan. Kenapa? Dijadikan indah bagi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Kenapa? Setan yang membuat mereka menjadi indah perbuatan kejinya itu. Ya, artinya apa? Ketika para nabi hadir, brother, di sebuah wilayah pada waktu itu sudah mencintai kemusyrikan, maka pastilah nabi ini dibenci. Maka Yesus, Musa, bahkan Musa itu lari-lari itu dari Mesir, dia kabur-kaburan. Bahkan Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis itu dipenggal oleh orang pada waktu itu. Bahkan Nabi Ibrahim pun seperti itu. Mereka dibenci sama orang-orang yang tidak benar karena mereka membawa kebenaran. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Ketika Nabi saya, brotherku, punya rumah di Mekah, mengajarkan kebaikan kepada orang di Mekah, beliau diikuti. Lalu beliau diusir dari kampungnya. Menurut Anda, yang jahat siapa? Yang mengusir atau Nabi saya? Yang jahat siapa? Yang Nabi mengusir, saya? yang mengusir. Yang mengusir. Yang Maka mengusir. ketika Nabi saya kembali ke kampung halamannya, menyelamatkan harta para sahabat, beliau diperangi. Maka disinilah Allah izinkan, uzina, diizinkan bagi kalian berperang. Karena kalian tertindas. Allah berikan izin, brother. Artinya Islam itu ada backgroundnya. Saya kepada Anda akan menganggap Anda saudara se-NKRI. Saya akan berusaha meminimalisir menyakiti hati Anda dalam diksi saya. Karena alasan saya adalah Anda tidak terlihat menghina agama saya. Anda hanyalah orang yang diizinkan oleh Allah. Lahir dari seorang wanita Nasrani, kemudian dikristenkan, lalu kemudian Anda berjumpa dengan saya. Tidak ada yang kebetulan. Allah sedang menguji saya berhadapan dengan Anda sekarang. Anda pun diuji oleh Allah berhadapan dengan saya sekarang. Ujian bagi saya adalah bagaimana saya memperlakukan Anda yang saya tidak kenal, yang agamanya beda dengan saya. Bahkan Anda adalah orang yang saya tidak pernah dapat kontribusi apapun dari Anda dalam hidup saya. Apakah saya tetap akan mengasihi Anda? Maka hari ini Allah uji saya. Lalu ujian buat Anda apa? Ketika Anda lahir dari rahim Kristiani, Anda dikristenkan oleh ibu Anda. Tapi Anda ingat, Anda punya akal, punya daya berpikir, punya hati, punya empati, punya hati nurani. Dipertemukan dengan Uni Rifa. Ketika Uni Rifa berdiskusi dengan Anda, 99% Anda sepakat dengan argumen Uni Rifa. Ketika ditanya kembali dikonfirmasi, loh kalau memang 99% kau sepakat dengan Uni Rifa, kenapa kau tak aktualisasikan? Kok pengerjaannya berbeda? Kau percaya tadi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kau percaya Tuhan itu satu-satunya. Tapi ketika ditanya, yang mana yang kau sembah? Bapa, Putra, Roh Kudus, Uni. Akhirnya apa? Maka engkau adalah orang yang termasuk kemudian kufur, kafir, menutup diri, menghalang-halangi diri Anda dari kebenaran. Maka ketika Anda dicampakkan ke neraka jahanam, Allah saya tidak bersalah kepada Anda. Tidak bisa Anda menyalahkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya telah mengutus akhina Filipus, Bang Zuma, Bang Dalbo, Bang Abu Ibrahim kepada Anda. Tapi Anda menolak, padahal narasi dari para ikhwah saya, saudara saya, brother-brother saya, Anda terima dengan akal, terima dengan hati nurani, Anda benarkan. Tapi ternyata Anda tolak dengan perbuatan. Maka ketika Anda masuk neraka jahanam kekal di dalamnya, bukan lagi salahnya Tuhan saya. Anda tidak bisa berkelit. Kenapa? Ketika nanti di hari akhir, seandainya Yesus Tuhan, maka ketika saya hadir bersama Anda, berdiri kita berdua. Rifa, kenapa kau tak sembah Yesus? Leon, bagus kau telah menyembah Yesus. Saya akan menampar wajah Tuhan Anda. Plak! Kasih yang kanan. Sini ku tampar lagi. Plak! Loh, kok apa salah saya? Kata Tuhan Anda, ya kan? Sekarang saya tanya, Yesus, kapan kamu bilang kamu pencipta manusia? Nggak ada sih. Terus, kenapa sih Evangelion kamu benarkan ketika mengatakan kamu pencipta langit dan bumi? Dijawab sebenarnya, ya saya memilih dia. Lalu kenapa kau marah sama aku kalau aku nggak Kristen? Kau yang nggak milih aku. Ku tunggu-tunggu kau di kamar mandi, di toilet, di mana-mana, nggak datang-datang.
Sekarang kenapa kau marah sama aku? Kan begitu. Debatlah saya sama Yesus. Kamu ketawa-ketawa kan? Si Evangelion ketika ditanya, kenapa kau Tuhan kan Yesus? Gak bisa jawab dia. Bahkan dia katakan, Yohanes 13:13 Uni. Menurutmu aku adalah guru dan Tuhan. Lah saya udah kasih tahu, itu kan bahasanya Yunani. Artinya kurios. Kurios kan banyak makna Yesus. Tiba-tiba aku jadi Theos. Ada-ada aja Yesus ini. Lalu Yesus bilang, Yesus berkata lagi sama saya, ya seharusnya kau tahu lah, aku kan bisa menghidupkan orang mati. Kenapa gak kau Tuhan kan? Elia juga bisa. Jadi yang salah siapa sekarang Yesus? Kamu yang salah Yesus. Mana dalilnya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa kau gak datangi aku? Paulus kau datangi. Ya udah, masuklah ke dalam neraka. Saya mau gimana Yesus? Ketika engkau sudah memilih saya masuk neraka, meronta pun saya tidak bisa, nari stripis pun saya di hadapanmu. Kalau kau tak selera sama aku, tetap aku tidak bisa masuk surga, karena kau yang pilih. Maka jangan kau salah-salahkan aku. Udahlah, kau masukkan aja aku ke dalam neraka, sebagaimana kau memasukkan bayi-bayi mungil kecil suku Amalek ke dalam nerakamu. Ya udah, mau gimana lagi? Tapi ketika Yesus bukan Tuhan, maka Allah memanggilmu, wahai saudaraku Evangelion. Wahai Evangelion, kenapa kau tak menyembah kepadaku? Ya, awalnya saya kan orang tuanya Kristen. Ya, saya ikutilah Natal tuh enak kali. Ya, ada Sinterklasnya, makan babi, makan minum miras, nggak ada aturan, nggak wajib berbuat baik, kan enak tuh. Oh, gitu. Saya langsung datang ke hadapanmu. Ya Allah, Rabbul Alamin. Hamba sudah datang bertemu dengan dia di Komal Bang Dalbo, ya Allah. Hamba sudah katakan kepada dia, tidak pernah namanya Tuhan Bani Israel itu mengizinkan makan babi, ya Allah. Bahkan Yesus berkata, ya Allah, dalam kitab mereka percaya dengan kitab itu. Jangan memberikan mutiara ke dalam mulut babi dan anjing. Dia makan itu anjing dan babi ke mulutnya, ya Allah. Siapa yang salah sekarang? Maka ya Allah, hamba bersaksi, hamba sudah menyampaikan kepada saudara saya Evangelion bahwa tidak ada tertulis dimanapun pengizinan makan babi, tapi dia masih makan babi. Evangelion, siapa yang mengizinkan kamu makan babi, kata Allah saya. Evangelion tergagap, terkesima, terbentak, terhening, tak bisa menjawab karena memang tidak ada dalil yang memerintahkan makan babi. Lalu dia teringat satu dalil, segala sesuatu halal bagiku, apalagi kalau itu berguna. Ya Allah, Paulus, baiklah, datang Paulus ini, datang Paulus. Apakah betul engkau yang memerintahkan Evangelion makan babi? Enggak ada kata-kata babi di situ, segala sesuatu aja. Loh, kok bisa? Ya gitulah. Lah, ente siapa Paulus? Saya dipilih Yesus. Mana buktinya? Ya, ada Ananias. Sejak kapan Ananias melihat kamu bertemu? Ya enggak ada. Siapa yang bilang kamu ketemu Yesus? Ya saya sendiri. Siapa saksinya? Ya enggak ada. Loh, bapakmu siapa namanya? Enggak ada, saya enggak tahu. Loh, kok bisa kamu dipercaya sama Evangelion? Ya dia botol sendirilah, dia nggak cari tahu. Kok bisa percaya sama orang yang nggak jelas? Nah, akhirnya Paulus dan Evangelion masuk ke neraka jahanam. Maka Unirifa tertawa. Sudah kukatakan kepadamu Evangelion bahwa tidak pernah Yesus mengaku menjadi Tuhan dan tidak pernah perintahkan kau makan babi. Kau makan juga babi. Matilah kau bersama Paulus dimakan cacing. Akhirnya yang terjadi apa Evangelion? Dari semua ini. Saya gak makan babi ini. Wah, gak makan. Disunat? Tidak pernah. Disunat? Saya disunat ini. Maka Yesus Kristus tak berguna lagi bagimu, saudaraku, kalau kau disunat. Ngapain jadi Kristen? Mending jadi kejawen. Gak apa-apa ini. Iya, karena duniawi yang tak bisa kau tinggalkan, brother. Kata Allah. Umur berapa Evangelion? Ya, maksimal 70 tahun, Uni. Oke. 70 tahun kau perjuangkan demi kau akhirnya menderita kekal selamanya di neraka. Padahal di dunia cuma 70 tahun. Sementara yang 70 tahun di dunia belum tentu bahagia. Ada sakit-sakitnya, ada sakit, ada sedih. Tiba-tiba kau perjuangkan menyembah kepada orang yang tidak pernah mengaku Tuhan. Dan kau korbankan kekekalan di dalam neraka jahanam. Sedih memang, miris memang. Tapi kembali lagi. Kata Allah, bahwa sesungguhnya kami manusia ini ya, Rasulullah SAW, aku tidak mengetahui apa yang diperbuat kepadaku.
Karena Nabi Muhammad hanya penyampai firman, Nabi Yesus hanya penyampai firman, Nabi Musa hanya penyampai firman. Mereka tidak tahu. Nabi Isa tidak pernah tahu kalau dia akan diselamatkan. Nabi Muhammad tidak akan pernah tahu kalau dia itu akan dimenangkan dalam perang Badar. Dan Nabi Musa tidak akan pernah tahu bahwa laut itu akan terbelah. Tapi keimanan mereka percaya kepada Tuhan Rabbul Alamin ini, bahwa Tuhan Rabbul Alamin ini berkuasa. Maka keimanan mereka lah yang menyelamatkan mereka, seperti yang Yesus katakan. Bukan berarti imani saja. Keimanan mereka terjiwantahkan dalam kehidupan mereka apa? Mereka patuh tunduk kepada Allah. Makanya mereka disebut Islam dari kata aslam, tunduk patuh kepada Allah. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam memiliki natur salah, apa yang terjadi kemudian? Dia meminta ampun kepada Allah. Inilah esensi Islam, my brother. Ketika kau percaya Tuhan itu tidak dapat dinistakan, maka tunjukkanlah dengan perbuatanmu. Karena iman dalam Islam ikrar bil lisan, tasdik bil qalbu, dan kemudian amal bil arkan. Artinya ketika kau ucapkan dengan kata-kata, aku percaya Tuhan itu di tempat yang tak terhampiri. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Aku percaya bahwa dialah satu-satunya Allah. Yohanes 17 ayat 3. Maka ketika kau ucapkan dengan lisanmu, kau benarkan di hatimu, tunjukkan dengan perbuatanmu. Begitu, brother. Pas ditanya, brother, siapa yang kau sembah? Roh Kudus, Bapak, Putra. Lah, katanya satu-satunya. Ya udahlah begitu. Akhirnya apa? Kau ingkari akalmu, kau ingkari sisi akademis yang telah kami sampaikan. Maka ketika kau dicampakkan ke dalam neraka jahanam, brother, kami tak salah, Allah tak salah, malaikat tak salah. Jangan kau salahkan pula setan. Setan itu cuma membujuk, kau yang ikuti, ya. Kalian jangankan setan, Tuhan pun kalian salahkan. Saya aja nggak sepakat dengan umat Islam yang nyalahin setan. Bang Filipus, kemarin katanya ngintip orang mandi ya? Iya. Setan yang salah Uni. Enak aja yang ngintip lu, setan yang salah. Itu Daud, bukan saya. Oh iya, Daud. Tapi kalau orang Kristen, jangankan nyalahkan setan, giliran mereka berbuat dosa, mereka salahkan Tuhan. Ada-ada aja kadang-kadang orang Kristen. Tapi nggak apa-apa. Kalian harus ada, karena kami butuh hiburan. Begitu kira-kira. Lanjutlah, capek aku ngomong, istirahat dulu lah. Ya nih, mantap nih. Saya juga mau pamit dulu nih, ada sesuatu nih. Makasih Bang Dalbo semuanya. Iya, sama-sama Eva. Sampai tidur, Bang Direnungkan Dalbo. ya. Yang baiknya diambil. Jangan bosan-bosan, Angel Lion. Ya, Bang Abu, makasih Bang Abu. Aduh, ada-ada aja kadang nggak. Kalian tuh hiburan buat Kasih saya. Bang Injil, makasih. Makasih Bang Injil. Bang Injil. Tapi benar loh, Masya Allah loh. Saudara-saudara kita ini hiburan buat saya loh. Saya terhibur loh. Makanya jadi hobi saya debat ini. Akhina Filipus sama Ustadz Abu. Hiburan yang bermanfaat buat saya, menunjukkan betapa nikmatnya menjadi Islam ini, Masya Allah. Kalau ya segitu dianggap hiburan, apalagi saya yang dengerin lebih terhibur lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah, aduh alhamdulillah. Makasih dinaikin host, ini 297 saya dinaikin. Aduh terima kasih banget. Ini terima kasih buat Uni, Bang Filipus, Bang Dabo semuanya. Terima kasih ilmunya. Kebetulan saya punya unek-unek sedikit curhat nih Uni, kemarin bukan unek-unek ya. Nggak, ini cuma kecewa pada diri saya. Maaf, saya kan ini Uni. Aduh, mohon maaf. Saya Muslim. Cuma saya berbeda keyakinan dengan anak saya. Cuma saya nggak ingin ceritakan awal kenapa kami bisa berbeda, itu semua qadarullah ya. Karena waktu itu saya juga nggak paham agama. Ya begitulah gitu. Karena saya sering dengar perdebatan ini, ada masukan dari para jihad ini. Dan akhirnya saya memberanikan diri Uni. Walaupun dengan ilmu yang saya ambil sedikit-sedikit, nggak punya data, saya hanya punya Al-Quran, saya menyampaikan, aduh ya udah saya emosional nih, maaf. Saya menyampaikan itu kepada anak saya, tapi anak saya tidak terima. Akhirnya pas malamnya Idul Adha itu, anak saya mengajak berdebat dengan saya. Saya bilang, dengan ilmu yang sangat terbatas sekali ya Uni ya, dan saya juga mengikuti wejangan kalau berdebat dengan hikmah Uni. Jadi saya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dia karena dia anak saya. Saya suruh dia bawa data Uni,
Saya bilang bawa data, saya nggak bilang waktu itu bawa Bible, nggak bilang. Saya pakai Al-Quran, Uni. Setelah itu dia berdebat dengan saya. Kebetulan kan saya sama anak saya berpisah rumahnya. Bawa Bible, dia nggak bawa Bible, hanya bawa HP. Waktu itu saya bilang, coba kamu jangan makan babi, karena dalam Yesaya 15 sama 22 saya dapat ilmunya, 20 saya dapat ilmunya dari Bang Zuma. Tuhan akan datang membakar hangus para pemakan babi dan binatang yang menjijikan. Dia nggak bisa terima. Dia nyerang itu semua, dia dihapuskan. Saya bilang bahwa mana yang menghapuskan hukum itu, dia nggak bisa jawab. Makanya saya bilang, di Biblemu, dia buk rupanya dia ikut Christian Pire, para penghujat itu yang dari Amerika, Uni. Saya baru tahu di situ ya. Dia nggak pernah baca Biblenya ternyata. Karena saya suruh baca Bible, dia nggak ngerti, nggak paham. Dia selalu melarikan data itu ke Christian Prince itu nih. Terus saya akhirnya membalikan. Dia bilang seperti membalikan saya. Mama tahu nggak si Muhammad makan daging babi sampai muntah? Saya nggak terima, Uni, tapi itu anak saya tinggal terima ya, terus terang Nabi saya digituin, tapi itu anak saya hanya mohon ya Allah, ya Rasulullah, maafkan, dia nggak ngerti, saya bilang gini, Uni, mana buktinya Nabi Muhammad makan babi dan muntah, saya bilang. Dia memperlihatkan data dari si David Wood siapa? Saya kan nggak ngerti bahasa Inggris, Uni, nggak paham, karena saya hanya ibu rumah tangga dia biasa, sedangkan dia bahasa Inggrisnya bagus, karena kan dia sekolah juga. Saya nggak paham sedikit pun, Uni. Saya hanya kata-kata umum yang I love you, kayak gitulah, Uni. Yang itu saya nggak paham. Saya bilang, pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, Mama nggak ngerti, ini bahasa Indonesia apa? Dia nggak bisa rupanya, Uni, karena selama ini dia ikut para penghujat itu. Jadi suruh cari portal Islam. Portal bahasa Indonesia, dia mungkin ada waktu dan dia udah keburu emosi. Saya tuh malam itu, Uni, saya nyari-nyari, saya minta tolong di TikTok, nggak ada yang buka. Saya ke Bang Fahrudin, kebetulan saya ada kontak khusus dengan Bang Fahrudin. Bang Fahrudin kan lagi sibuk, kasihan juga saya. Aduh Bu, maaf saya lagi sibuk benar. Ya udah akhirnya saya nyari-nyari Komal Islam yang ini, Uni, yang live gitu. Ada Ferah Iftar Bang Kores. Saya nggak lihat, Uni, saya masuk ke situ, ternyata itu saya bilang, saya bicara, Assalamualaikum, saya Muslim, saya lagi diskusi dengan anak saya ingin minta pendapat dari Bang Kores tentang ini. Oh maaf, Bang Koresnya lagi ada, sok aja Ibu mau bilang apa. Tapi saya lihat di chatnya, Uni, di chatnya itu berbau Kristen gitu, berbau penghujat. Oh maaf, saya bilang, ini kalau Komal Kristen ya? Dia keceplosan, iya. Wah, saya langsung keluar. Saya keluar, Uni. Di sambil saya, udah itu campur aduk perasaan, Bang. Saya udah emosi sama anak saya, marah, tapi saya harus jaga lidah kan. Kalau saya sampai menghujat, takutnya dia menjauh dari saya. Saya bukakan semua kebobrokan ajaran-ajaran dia, takutnya dia menjauh dari saya, emosi gitu. Nah, setelah itu saya akhirnya ini, Uni, berdebat. Kebetulan saya minta tolong Bang Fahru, kata Bang Fahru di chat WA, coba Bu arahkan ke masalah konsep ketuhanan. Saya nggak mengarahkan, dia sendiri. Rupanya emang kelemahan Kristen itu segala sesuatu tuh diambil ke arah ketuhanan. Yang sini hantaman enak buat saya. Dia bilang entitas Tuhan, dia bilang Tuhan turun ke bumi. Saya seperti yang saya ikuti yang pelajaran dari Bang Zuma. Oh kalau gitu terbatas dong Tuhan masuk ke benbarahi Maria terus keluar dari vagina terus nenen gitu. Dia nggak bisa terima. Enggak gitu. Dia terus gimana? Saya bilang, terus dia bilang gini, enggak, Mama nggak ngerti. Coba pikiran, ya sok Mama dengerin apa. Terus dia bilang, Tuhan, pokoknya gitu, Uni. Saya bilang, Mama makanya harus belajar filsafat. Enggak, Mama nggak mau belajar filsafat. Kayak orang gila, orang yang masalah jelas diputer-puter. Saya bilang gitu. Ini kayak meja asalnya ada partikel terkecil dari atom, partikel yang asal menjadi. Enggak, Mama nggak mau tahu itu. Ini pokoknya udah jadi meja. Saya bilang gitu nih. Nah itu hari itu benar-benar emosi, Uni. Tapi saya tahan karena dia ikut penghujat. Ternyata ya, Uni, astagfirullahaladzim. Tapi saya berusaha untuk menahan diri gitu. Nah akhirnya kebetulan suami saya emang
dari keluarga yang agak pemahaman agamanya kurang. Akhirnya masuk gini. Kebetulan saya sama suami saya dulu kan sekolahnya di Katolik. Papa dari SD sampai sekolah, ya, kuliah di Katolik. Papa dulu hampir mau masuk Katolik, cuma papa pikir, papa gini, masa iya waktu itu, masa iya Tuhan dibunuh sama orang Roma, kok sekarang malah para pembunuhnya, para bangsa pembunuhnya yang mengajarkan ajaran Kristen. Bagi papa itu nggak masuk akal, papa hanya taunya itu, dia bilang gitu. Papa nggak ngerti itu konsep ketuhanan, papa memang nggak paham, tapi papa nggak mau menggali itu, papa hanya pikir, masa iya Tuhan dibunuh oleh sebuah bangsa, dan saat ini bangsa itu yang menyebarkan agama ajaran Tuhan yang dibunuh, hanya papa yang tahu itu, dia bilang gitu. Dia langsung terdiam, Uni, dan Masya Allah mungkin ini Allah yang memberikan hidayah ya. Dia terdiam, tuh kayak saya lihat tuh kondisinya dia berperang dalam berkecamuk dalam dirinya, sampai semalam saya tahu dia nggak bisa tidur. Pagi-paginya dia pamit pulang dengan lembut, Mama maafin ya, aku tadi malam aku kasar sama Mama, nggak apa-apa sayang, ya gitulah, kita baik-baik. Gitu, ini saya curhatnya gitu. Jadi saya apa ya, Bunda, ya, saran saya di Japri nomor WA-nya Uni, nomor WA-nya Ustadz Dalbo dan teman-teman yang kira-kira berkompeten, termasuk saya lah, saya sudah ikuti balik Siap. Bunda. ya, Di siap. Japri. Ketika ada pertanyaan yang mungkin sulit dari beberapa orang yang mungkin bisa berkompeten menjawabnya, Ya. bisa ya, karena dari WA itu cepat ya, biar kita Iya. langsung bantu kan ketika ada permasalahan yang perlu dijawab tapi tidak bisa dijawab sekarang karena keterbatasan literasi, kita bisa jawab begitu. Iya, saya akhirnya masuk ini kemarin, alhamdulillah Kang Dito lagi ini, Pak Ustadz Philip, Kang Dito lagi live, saya masuk Kang Dito. Nah, Kang Dito, ini saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bilang tolong diartikan. Ini dari anak saya tentang masalah apa ngerti terus saya bacain itu bla 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 gitu dengan kata yang terbata-bata gitu karena saya tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah Kang Dito paham. Kang Dito bilang, Bu, itu portal para penghujat, coba Ibu lihat fotonya. Saya lihat, oh iya si David Wood, siapa si David Wood ya? Akhirnya saya, Mas, itu orientalis, itu Bu, portal para Kristen orientalis. Oh ya Allah, saya bilang iya. Akhirnya saya kemarin udah tolong sampaikan ke Kang Dito, terima kasih Kang Dito, akhirnya saya tahu bahwa anak saya terjerumus ke para ini penghujat, tapi mudah-mudahan Allah, ya Allah, bukakan pintu hidayah. Amin. Uni, ini mungkin gini Uni ya. Saya teh ini Uni suka TikTok, suka ada muncul ikuti gitu ya. Komal Uniripa, saya klik karena saya saking pengen belajarnya, pokoknya Bang Zuma klik, tapi ternyata yang saya klik itu orang Kristen semua, setan-setan Kristen yang licik itu rupanya Uni. Saya bicara di sini ya kepada ini nih para Ikhwan Filah di bawah nih, hati-hati yang kalau beklik yang dilihat dulu Uniripa, saya klik ternyata ini Pak Ferah Iftar, Bang Kores ya, saya klik ternyata para penghujat itu komalnya Kristen gitu Uni. Itu Uni apa itu nggak bisa diambil tindakan Uni? Oke, jadi mungkin saya jawab dulu ya curhatannya Iya. Ibu ya. Allah menjawab dalam surah Hud ayat 42 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajrinihim fi maujin kal jibal wa nadanu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan surah Al-Hud ini Allah menjawab, Bu. Allah menjawab solusi atau memberitahukan ibu manusia biasa. Nabi Nuh alaihi salam pernah mengalami peristiwa yang lebih menyedihkan daripada ibu. Di mata beliau melihat putranya menolak beliau. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, ya bunayya. Bu, Nabi itu kualitas imannya
melampaui kita. Kualitas kasih sayangnya terhadap anak melampaui kita, Bu. Ya, Tapi yang apa yang dialami Nabi Nuh? Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nih Al-Quran jawab. Artinya kalau kita bicara, kita belum seberapa, Bu. ya, Uni. Kita manusia biasa, ibu dilahirkan dalam dunia yang sudah era digital seperti ini. Kita kadang tidak bisa mengkontrol anak kita penuh, full sebagaimana para nabi. Bahkan ketika tidak ada gadget zaman itu, tidak ada yang memalingkan, Nabi Nuh saja anaknya tidak ikut kepada beliau, Bu. Maka yang pertama ibu persiapkan diri adalah psikologis sebagai seorang ibu. Ya, Uni. Sedih pasti. Baginda Rasulullah ketika anaknya wafat beliau sedih. Nabi Nuh, ibu pikir dia tertawa. Ketika dia ingin menolong anaknya, kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Kenapa? Bahkan kalau kita masuk ke dalam konteks Yesus mengajarkan, mana ibuku, mana saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Allah. Artinya, Bu, kita ini tidak sama. Ibu tidak perlu menghadapi apa yang dialami para sahabat. Dilempar pakai batu, ditusuk dengan pedang. Sayyidina Ali wajahnya ditombak. Umar Ibn Khattab sedang sholat, ditombak, dibunuh. Putra Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Nabi Ismail Nabi Ismail hendak dikorbankan menjadi ujian bagi bapaknya. Para nabi itu, Bu, para orang-orang saleh terdahulu, Bu. Bahkan kata Rasulullah, mereka dikelupas dengan sisir bergerigi kulitnya supaya mereka berpindah keyakinan. Kita baru sedikit, Bu, ujian kita. Ya, Uni. Baru sedikit. Maka saya di sini lebih ke psikologi ibu karena saya seorang ibu. Kekhawatiran saya adalah ketika anak saya murtad, ketika anak saya menyembah kepada makhluk, sementara ibunya berjuang di jalan Allah, maka kembalilah kita bahwa inilah kita. Ada sisi prioritas. Prioritas kita adalah anak kita selamatkan dulu. Kan begitu. Ya. Maka terkadang ini makanya saya minta tolong sama Kak Lan. Kak Lan tolong record. Saya tidak bisa record karena saya mau on the way perjalanan. Maka saya sudah packing barang-barang saya. Saya minta Kak Lan untuk record. Ini pembelajaran buat kita. Ibu-ibu Anda dimanapun berada. Zaman sekarang informasi mudah didapat. Kita tidak tahu anak kita berteman dengan Christian Prince, berteman dengan Putri Sion, berteman dengan kiamat, berteman dengan papa jahat. Kita tidak tahu. Kita tak bisa kontrol itu. Maka Islam mengajarkan kepada kita, perhatikan teman anakmu. Karena akidah itu bisa terpengaruhi oleh temannya. Bahkan dalam Islam, jangan jadikan mereka aulia. Jangan sampai ada umat Islam yang bergantung kepada orang non-Islam. Karena biasanya perpindahan keyakinan karena apa? Faktor apa? Duniawi, urusan perut dan di bawah perut. Ketika dia berpindah keyakinan menjadi penyembah makhluk, padahal dia tahu itu makhluk. Kenapa? Karena faktor kedekatan emosional dengan orang-orang yang menyembah makhluk. Itu urusan di bawah perut. Ketika dia menyembah kepada makhluk karena laparnya, kufurnya kepada Allah karena kemiskinannya, Rasulullah sudah katakan orang miskin dekat dengan kekufuran. Maka kita sebagai seorang ibu, Bunda, Ya, Uni. kita sama-sama dari sekarang sondingkan usaha, effort kita yang dinilai Allah. Ini pembelajaran buat saya, Bunda. Bunda barusan menampar saya untuk mengingatkan ada anakku perempuan di rumah yang harus aku perhatikan. Buat apa aku menginjili, tetapi anakku sendiri tidak tahu bahwa Allah adalah Tuhannya yang harus dia sembah setiap hari, wajib 5 waktu. Artinya, Bu, Ya, Uni. apa yang saya dengarkan barusan, ini saya anggap adalah teguran dari Allah. Uni Rifa, jangan sibuk di komal aja. Itu si Arum sama si Cahaya, ingatkan sholatnya. Uni Rifa, apa yang dialami Ibu Ember bisa dialami oleh Uni Rifa. Saya mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Saya minta